kemungkinan besar akan hancur. Itu benar, bahkan tanpa sekte racun, 9 dari mereka melawan beberapa ribu orang. Itu adalah penindasan yang luar biasa dalam kekuatan. Dengan masuknya sekte racun sekarang, mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Itu tidak pasti. Kultivator lain berkomentar, Istana Kaca memiliki puluhan ribu kultivator di kota kuno, tetapi mereka masih dihancurkan. Sekarang berbeda. Saya mendengar bahwa Suzimo mendapat bantuan dari penyerbuan binatang buas sebelumnya. Selain itu, Su Cheng dari Zephyr Thunder Palace saja sudah cukup untuk menahan Suzimo sementara yang lainnya tidak menjadi ancaman sama sekali. Para pembudidaya yang menonton dari jauh mulai berdiskusi dengan suara pelan. Dengan masuknya sekte racun, Leng Ming yakin bahwa dia telah memenangkan pertarungan ini. Situ si Corps Refinement Cult bisa melawan si Jian dari Puppet Sect. Ni Hao dari Sekte Chaos Essence dapat dengan mudah menjatuhkan kultivator berjubah abu-abu dengan penguasa besi yang mengklaim bahwa dia bukan siapa-siapa. Adapun orang yang paling merepotkan di pihak lain, Su Zimo, Su Cheng dari Zephyr Thunder Palace dan Duren dari Poison Sect sudah cukup untuk menjatuhkannya. Akhirnya, ada adik laki-lakinya. Leng Ming menyeringai. Little Fatty memang lebih berbakat darinya dalam hal arah. Namun, dia jauh di atas Little Fatty dalam hal kekuatan. Adapun beberapa binatang yang tersisa, mereka akan tenggelam oleh air liur jika beberapa ribu inti emas di sekitar mereka meludah sekali per orang. Diagram Yellow Spring sudah menjadi miliknya. Mengaum. GRAWR. Ketika Su Zimo menarik Blood Quencher, monyet, roh harimau, king dan singa emas kembali ke bentuk aslinya, memperlihatkan tatapan mengancam dan keganasan yang luar biasa. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut dan mengeluarkan pedang dan senjata terbang mereka seolah-olah mereka dihadapkan pada musuh besar. Mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari beberapa binatang iblis. Itu adalah tekanan yang belum pernah mereka alami bahkan terhadap binatang buas berdarah murni. Rubah kecil melompat dari pelukan Su Zimo dan berputar di tanah. Keharuman tercium saat seorang wanita muda dengan fitur tiada taraf muncul. Matanya yang indah berkilau cerah seolah-olah bisa mencuri jiwa seseorang. Beberapa pembudidaya baru saja menarik senjata mereka ketika semuanya jatuh ke tanah dengan dentang. Dari beberapa ribu pembudidaya yang hadir, kebanyakan dari mereka tercengang sesaat. Su Cheng, Ni Hao dan selusin lainnya adalah satu-satunya yang bisa mempertahankan ketenangan mereka dengan ekspresi beku. Meskipun rubah kecil tampak seperti dia yang paling lemah di antara 7 bersaudara, pada kenyataannya, kemampuannya adalah yang paling menakutkan dan memperdaya. Iblis, beraninya kamu bersikap begitu berani di hadapanku. Teriak Su Cheng, suaranya kuat dan kuat, meledak di telinga banyak pembudidaya seperti guntur dan membuat mereka pingsan. Ini adalah gerakan membunuh suara dari Zephyr Thunder Palace, Green Thunder Shock. Sebelumnya, Su Zimo melihat gerakan pembunuhan suara yang tidak lengkap di Void Thunder Manual dan menggunakannya sebagai dasar untuk membuat gerakan pembunuhannya sendiri, Thunder Celap Kill. Versi lengkap dari jurus pembunuhan adalah Green Thunder Shock yang baru saja dirilis Su Cheng. Monyet dan yang lainnya kuat secara fisik dan memiliki garis keturunan yang menakutkan. Dengan demikian, mereka dapat menahan shock guntur hijau dengan lebih mudah dan hanya mengerutkan kening. Namun, rubah kecil bergidik dan wajahnya menjadi agak pucat. Betapa menjengkelkan, Su Zimo mencibir dan Blood Quencher bergetar di tangannya dengan dengungan metalik. Cahaya roh bersinar terang dan sinar darah meledak. Pedang itu mengeluarkan bau darah yang menggigil. Ledakan, Su Zimo melompat dan lumpur di bawah kakinya terbalik. Memegang Blood Quencher, dia sudah menyerbu ke arah Su Cheng. Waktu yang tepat, Su Cheng tidak takut dan menggesek tas penyimpanannya, menyebabkan pedang muncul di telapak tangannya juga. Pedang itu panjangnya 9 kaki dan lebar 5 inci, sebanding dengan panjang tombak atau tombak. Bilahnya terselubung oleh lapisan hijau arus listrik yang mendesis mengerikan. Kudengar Blood Quencher-mu adalah senjata roh bawaan. Su Cheng berkata dengan dingin, hari ini, kita akan lihat seberapa tajam Blood Quencher-mu terhadap saber guntur hijauku. Sebelum hukumannya selesai, Green Thunder Saber bersinar terang dengan 6 lampu semangat. Senjata roh bawaan. Di dalam dinasti Zhou besar, bahkan tidak ada satupun senjata roh bawaan. Namun, semua murid warisan dari sekte super ini pasti memiliki senjata roh bawaan dengan mereka. Tiba-tiba, suara Duren terdengar tidak menentu. Su Cheng, tubuh pria ini sangat kuat dan dia menakutkan, hampir tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Anda harus berhati-hati. Duren bergerak dengan gesit seperti belatung di belakang Su Zimo. Dia tidak menyerang dan hanya menunggu kesempatan dengan sabar. Seseorang seperti itu bahkan lebih menakutkan. Itu seperti ular berbisa yang tersembunyi, satu gigitan bisa merenggut nyawa seseorang. Di sisi lain, Situ Si memelototi si Jian dengan dingin. Dengan lambaian tangannya yang lembut, raksasa setinggi 30 kaki di belakangnya menyerbu ke depan. Mengaum, raksasa itu meraung ke langit dan kulit yang menutupi tubuhnya tercabik-cabik, memperlihatkan kerangka besi yang berbau busuk yang memuakkan. Mayat pertempuran itu berwarna perunggu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, ada lapisan bulu putih tipis yang tumbuh di atasnya. Melihat itu, pupil mata si Jian menyempit dan ekspresinya berubah muram. Mayat pertempuran sudah mulai berevolusi menjadi mayat perak. Silver Course adalah hal menakutkan yang bisa melawan Naschen Souls. Si Jian menamparkan tas penyimpanannya dan menarik 5 boneka yang dia kembangkan. Dia memadatkan ki menjadi benang untuk mengendalikan boneka dan mengelilingi mayat pertempuran Situ Si. Dibandingkan dengan mayat pertempuran Situ Si, boneka si Jian sangat pendek. Namun, boneka-boneka itu mengandung kekuatan dari 5 elemen dan membentuk formasi dengan gerakan mereka, menangkal satu sama lain dan membatasi mayat pertempuran di tempat. Dua penerus Corps Refinement Cult dan Puppet Sect sekarang telah bertemu lebih awal dari yang diharapkan di medan perang kuno, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan ini. Pertempuran besar telah pecah sepenuhnya. Dalam sekejap, Lin Xuanji melarikan diri ke kejauhan seperti asap, mencoba merebut kekacauan untuk melarikan diri. Tanpa diduga, seberkas cahaya perak putih ditembak jatuh dengan aura yang sangat tajam dan dingin yang hampir mengiris kekosongan menjadi 2. Lin Xuanji menghentikan langkahnya dengan tergesa-gesa. Ledakan, jurang raksasa merobek tanah saat cahaya putih keperakan turun. Jika Lin Xuanji mengambil setengah langkah lagi, dia akan dihancurkan oleh cahaya putih perak. Lin Xuanji berbalik dan melotot. Tidak jauh dari situ, Ni Hao dari Chaos Essence Sect memiliki ekspresi mengejek dan memegang cambuk ekor kuda di tangannya. Ekor putih keperakannya baru saja dicabut dan masih bergoyang. Kamu berpikir untuk melarikan diri dari arlojiku? Ni Hao mencibir. Meskipun Lin Xuanji mengutuk secara internal, dia meremas senyum di wajahnya. Teman-teman Taois, saya bukan siapa-siapa yang tidak bersekongkol dengan mereka. Mengapa kamu mencoba membunuhku?
Istana Enigma mempertahankan peringkat fenomena inti emas di medan perang kuno. Sebagai generasi penerus Istana Enigma saat ini, tidak pantas baginya untuk menabur dendam dengan paragon lain. Itu juga alasan mengapa dia memakai topeng dan menyembunyikan identitasnya. Apa yang bisa kamu lakukan jika aku ingin membunuhmu? Hahaha. Ni Hao tertawa terbahak-bahak dengan tatapan mengejek di matanya. Lin Xuanji mengerutkan kening. Alasan mengapa dia menahan banyak hal bukan karena dia takut pada Ni Hao, dia takut dimarahi oleh tetua jika dia kembali setelah menyebabkan masalah. Hei, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Wajah Lin Xuanji menjadi gelap saat dia berkata dengan sangat serius. Ini benar-benar lebih baik jika kamu tidak main-main denganku. Eternal Secret King, Chapter 702. Bab 702, aku akan menghujatmu jika kau mengacaukanku. Apa? Ni Hao tidak percaya apa yang dia dengar dan memelototi Lin Xuanji seolah-olah dia sedang melihat orang mati, menggeram kata demi kata, aku ingin mengacaukanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Aku akan menghajarmu jika kau macam-macam denganku. Lin Xuanji melompat ke udara menuju Ni Hao. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Ni Hao sangat marah dan cambuk ekor kuda di tangannya bersinar dengan kilau yang mempesona. 6 pola roh, senjata roh bawaan. Meskipun dia dirusak oleh reputasi Dihin, Ni Hao masih memiliki senjata roh bawaan. Jelas bahwa statusnya di Chaos Essence Sect sebagai Golden Core tidak lemah, dia hanya di bawah Dihin. Berdebur, Ni Hao melambaikan cambuk ekor kuda di tangannya dan 3.000 benang perak putih berubah menjadi seberkas cahaya putih yang spektakuler, mengiris ke arah pinggang Lin Xuanji seperti pedang. Cahaya menyilaukan dan melaju dengan kecepatan yang sangat cepat, hampir seketika. Ekspresi Lin Xuanji tidak berubah, seolah-olah dia telah memperkirakannya sebelumnya, dan dia mengelak ke bawah, menghindari gerakan membunuh Ni Hao dengan jarak sehelai rambut. Swash, swash, swash. Dia mengayunkan lengannya ke belakang dan 3 pedang terbang bermutu tinggi merobek udara. 3 pedang terbang terbagi menjadi 3 arah yang berbeda dan menusuk ke arah titik vital Ni Hao dengan gerakan yang tidak biasa. Teknik manuver pedangnya sudah agak maju. Pada saat yang sama, Lin Xuanji membuat serangkaian segel tangan yang rumit dan misterius. Surga mendominasi palem, cari keberangkatan akar. Kelapa beku, telapak pengaduk awan, ledakan Zenki. Saber hantu tri hijau, formasi S, koma. Setelah serangkaian segel tangan yang membingungkan, Lin Xuanji meledak dengan 18 seni roh yang melonjak ke arah Ni Hao seperti gelombang yang mengamuk. Mengejutkan, itulah satu-satunya kata di benak semua orang ketika mereka melihatnya. Ini, luar biasa, apa latar belakang pria ini? Ada seni roh dari berbagai sekte di antara 18 dari mereka. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Keributan pecah dari kerumunan. Untuk menyembunyikan identitasnya, tentu saja tidak mungkin Lin Xuanji akan melepaskan keterampilan rahasia pamungkas Istana Enigma. Namun, dia memiliki pengetahuan yang luas dan tahu sedikit tentang segala hal, serangan sederhana darinya dapat mencekik lawan-lawannya. Bahkan Su Zimo tidak dapat memahami kekuatan sejati Lin Xuanji, apalagi Ni Hao. Ni Hao takut keluar dari akalnya dan mengutuk secara internal. Orang ini bermain curang. Bagaimana ini bukan siapa-siapa? Dia melambaikan cambuk ekor kuda di tangannya dan 3.000 helai rambut terbelah menjadi 3 arah untuk menerima pedang terbang yang masuk. Saat berikutnya, Ni Hao mengedarkan inti emasnya dengan liar dan melepaskan keterampilan rahasia sektenya, Chaos Essence Palem. Kuf. Ni Hao bingung dan melepaskan Chaos Essence Palem berulang kali. Serangkaian cetakan telapak tangan terwujud di udara dan berbenturan dengan 18 seni roh yang masuk. Bang. Tabrakan itu menciptakan ledakan dan gelombang kejut yang memekakkan telinga. Ni Hao berdiri di udara dengan ekspresi pucat pasi, dia hampir dikirim terbang. Dia telah menghabiskan hampir setengah energi roh di dantiannya dengan pelepasan keterampilan rahasianya secara berurutan. Benar-benar gila, Ni Hao mengutuk dan mengeluarkan beberapa ramuan dari tas penyimpanannya, siap untuk mengkonsumsinya untuk mengisi kembali energi rohnya. Berangkat, tiba-tiba, sebuah suara meledak di telinga Ni Hao, hampir membuatnya takut. Tanpa sadar, Lin Xuanji telah tiba di sampingnya, mengetuknya dengan lembut di pergelangan tangan yang memegang ramuan dengan penggaris besi. Ni Hao menjerit tragis dan pergelangan tangannya langsung membengkak, menyebabkan dia melepaskan cengkeramannya pada ramuan. Beraninya kau menyerangku, mata Ni Hao memerah saat dia mengatupkan giginya, dia berharap tidak lebih dari mencabik-cabik Lin Xuanji. Kenyataannya, Lin Xuanji telah menunjukkan belas kasihan dengan serangan itu. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuh, tangan Ni Hao pasti sudah lumpuh. Dengan kata lain, penggaris besi itu bisa saja ditepuk di kepala Ni Hao daripada di pergelangan tangannya. Selama dia merenung dengan tenang, Ni Hao pasti bisa mengerti. Namun, dia tidak peduli pada saat itu. Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah bagaimana membunuh Lin Xuanji sehingga dia bisa mendapatkan kembali harga dirinya. Aku sudah memberitahumu untuk tidak main-main denganku tetapi kamu menolak untuk mengindahkan saranku. Lin Xuanji cemberut dan bergumam, apakah ada yang salah dengan otakmu? Anda benar-benar mempercayai saya ketika saya mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa. Betapa bodohnya. Apakah Anda menjadi bodoh setelah menerima pemukulan setiap hari dari Dihin? Membunuh. Ni Hao sangat marah sehingga dia gemetar dengan asap mengepul dari semua lubang. Cambuk ekor kuda di tangannya bergetar dan ke-3.000 helai rambutnya meledak ke udara sebelum berhamburan ke bawah seperti air terjun. Itu menyerupai penjara saat mencoba menyelimuti Lin Xuanji. Fufu, mata Lin Xuanji bersinar dengan ejekan. Dalam sekejap, dia sudah melesat jauh. Dia menyatakan dengan suara terangkat, hei, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu mengacau denganku, aku akan menamparmu. Hahaha, jauh, serangkaian tawa pecah dari kerumunan. Wajah Ni Hao memerah dan dia hampir meledak karena marah. Tidak dapat menahan diri lagi, dia mengutuk, aku akan menamparkan ibumu. Saat dia mengatakan itu, Ni Hao berlari ke depan sekali lagi. Di sisi lain, Leng Ming dan Little Fatty, murid warisan dari makam sekte, telah bertabrakan juga. Ini adalah pertempuran yang tak terhindarkan. Pemenangnya akan menjadi penerus sebenarnya dari Tung Sek generasi ini. Saudara muda, akui kekalahan. Leng Ming menggelengkan kepalanya. Kamu telah bergabung dengan sekte selama 20 tahun dan telah melawanku selama 20 kali. Kapan kamu pernah mengalahkanku? Sudah cukup selama aku mengalahkanmu kali ini. Little Fatty berkata dengan muram. Tatapan Leng Ming menjadi dingin saat dia berkomentar dengan dingin. Saudara muda, jika Anda menyerahkan diagram mata air kuning, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda bersikeras pada kebodohan Anda, jangan salahkan saya karena kejam. Kaulah yang bersikeras pada kebodohanmu, bukan aku. Little Fatty mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya. Tidak perlu berbicara lebih jauh, ayo bertarung.
Baiklah, Little Fatty berteriak dan memanggil pedang terbangnya juga, bertarung ke samping dengan Little Fatty. Sebelum ribuan pembudidaya yang tersisa dapat menyerang, monyet, harimau roh, singa emas, dan king telah bergegas ke kerumunan dan melakukan pembantaian. Lawan mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika mereka menunggu, satu pedang terbang dari masing-masing lawan akan cukup untuk melukai kelompok monyet. Saat ini, mereka terbagi menjadi 4 kelompok dan menyerang kerumunan, membantai dengan liar dan menyebabkan kekacauan. Para pembudidaya hanya bisa berjuang untuk diri mereka sendiri. Rubah kecil berdiri tak bergerak di tempat dan melepaskan teknik menyihirnya dari ras rubah. Dia membuka mulutnya sedikit dan mengeluarkan aroma yang memikat puluhan pembudidaya tak lama kemudian, menyebabkan mereka melawan rekan-rekan mereka. Dentang, suara benturan logam yang menggelegar terdengar, menyebabkan telinga para pembudidaya di dekatnya berdenging kesakitan saat mereka meringis. Itu adalah Susimo yang bentrok melawan Su Cheng. Tabrakan Blood Quencher dan Green Thunder Sabre, mendesis. Sinar darah dan kilat, dua kekuatan yang sama sekali berbeda, terjalin di udara dan melahap satu sama lain. Kebuntuan berlangsung selama satu nafas. Su Cheng bergidik dan ekspresinya berubah saat dia jatuh ke samping. Zephyr Thunder Palace berspesialisasi dalam teknik guntur dan ada banyak metode penempaan tubuh dalam warisan Void Thunder manual juga. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan sekte penempaan tubuh tingkat atas seperti Glass Palace dan Overlord Palace, kekuatan tempur jarak dekat mereka juga tidak bisa diremehkan. Namun, Su Cheng tidak menyangka bahwa dia tidak dapat menahan satu tebasan dari Susimo. Dia tidak bisa bertahan meski Susimo tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan guntur yang dijiwai pada saber guntur hijau melonjak ke tubuh Susimo seolah-olah sedang menginjak rawa dan bahkan tidak menyebabkan satu riak pun. Namun, kekuatan garis keturunan dari Blood Quencher melonjak ke tubuh Su Cheng dan menyebabkan darahnya menjadi kacau. Dia hampir pecah di tempat karena aliran balik darahnya. Eternal Secret King, Chapter 703. Bab 703, Segel Fondasi tak tergoyahkan. Su Cheng mundur ke belakang saat matanya berkilat dengan ekspresi muram. Meskipun itu hanya satu pukulan, lengannya sudah mati rasa dan darahnya berfluktuasi dengan liar. Namun, Susimo menggunakan Blood Quencher dan menyerbu seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh. Aku tidak bisa melawannya secara langsung lagi. Su Cheng mengambil keputusan dengan tegas dan mencengkeram saber guntur hijau dengan satu tangan. Tangannya yang lain menyulap segel tangan sebelum akhirnya melepaskan seni roh yang segera meledak. Zephyr Thunder Break, teriak Su Cheng. Angin liar berhembus dan berkibar ke arah Susimo, pasir sudah berterbangan kemana-mana sebelum tiba. Dalam angin liar, bahkan ada petir hijau mendesis yang tampak sangat mengerikan. Su Cheng juga merilis jurus pembunuhan rahasia Zephyr Thunder Palace melalui suaranya. Suaranya terwujud menjadi gelombang suara yang melonjak ke arah Susimo, menyebabkan seluruh kehampaan berguncang. Kombinasi seni roh dan gerakan pembunuhan rahasia yang terdengar tiba pada saat yang bersamaan. Ekspresi Susimo tidak berubah saat dia menyingkirkan Blood Quencher dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Jari-jarinya saling mengunci, hanya menyisakan jari telunjuknya yang tegak saat ujung jari mereka bersentuhan. Saat dia melepaskan segel dermik itu, aura Susimo berubah seluruhnya. Cahaya ilahi menutupi tubuhnya. Menundukkan kepalanya, Susimo mengabaikan embusan angin liar yang dililit petir. Faktanya, dia terlihat sangat bermartabat saat dia membuka mulutnya sedikit bahkan tanpa melihat Su Cheng. Seluruh dunia terdiam dengan seruan bahasa Sanskerta itu. Ada 6 segel dermik daming yang berbeda. Ini adalah satu-satunya segel dermik pertahanan di antara mereka, segel fondasi tak tergoyahkan. Mantra damai, itu dirilis bersama dengan daming dermik seal. Ini adalah teknik rahasia dalam daming True Sutra. Namun, keterampilan rahasia ini telah terkubur di pasir waktu, hilang dengan daming True Sutra setelah penghancuran daming monasteri. Tidak ada yang mengharapkan keterampilan rahasia itu muncul kembali di medan perang kuno. Lin Xuanji awalnya memelototi Ni Hao sambil menamparkan yang terakhir. Ketika dia mendengar seruan bahasa Sanskerta itu, dia terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Itu adalah, seolah-olah dia mengingat sesuatu, ekspresi Lin Xuanji berubah saat dia berseru, segel fondasi tak tergoyahkan dari daming monasteri. Ni Hao memar dari ujung kepala sampai ujung kaki dan wajahnya bengkak. Bingung, dia akhirnya berhasil menarik napas dengan jeda Lin Xuanji. Namun, ketika dia mendengar kata-kata daming monasteri dan immovable foundation seal, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. 10.000 tahun yang lalu, biara daming dihancurkan. Meskipun tidak ada murid warisan dari sekte super yang pernah menyaksikan daming dermik seal yang sebenarnya, mereka semua pernah mendengar tentang daming monasteri yang terkenal. Selama bertahun-tahun ini, banyak kultivator yang telah mempertaruhkan bahaya untuk pergi ke reruntuhan kian besar dengan harapan menemukan keterampilan rahasia biara daming dan Fahua. Bahasa Sanskerta terdengar di seluruh dunia. Hampir seketika, gerakan membunuh suara Su Cheng menghilang. Terhadap cahaya ilahi dari segel fondasi tak tergoyahkan, angin yang mengamuk dan kilat yang bersinar di sekitar Susimo juga menyebar. Mata Su Cheng bersinar dengan dingin. Dia tidak mengira serangannya akan disapu oleh Susimo dengan mudah. Tiba-tiba, Duren muncul di belakang Susimo, melemparkan seikat jarum racun biru yang setipis rambut sapi dan tiba seketika. Dari jubahnya yang bergoyang, dia mengeluarkan segenggam bubuk hijau lagi. Fiuh, fiuh, fiuh. Segera setelah itu, jarum besi yang panjangnya 1 inci muncul dari ujung jari Duren. Dia mengedarkan kekuatan unik sebelum menembak mereka ke arah Susimo. Segel fondasi tak tergoyahkan Susimo baru saja menghilang setelah bertabrakan dengan Zephyr Thunder Break milik Su Cheng dan pertahanannya sekarang paling lemah. Setelah menunggu waktunya, Duren akhirnya melihat peluang besar. Dia melepaskan jurus pembunuhan paling menakutkan dari sekte racun saat dia menyerang. Sekte racun berspesialisasi dalam racun. Di sekte tersebut, 7 jurus pembunuhan paling menakutkan dikenal sebagai 7 letals. Jarum racun biru sebelumnya adalah salah satu dari 7 letals, lonjakan pencari hati. Tipis seperti rambut sapi, mereka sulit dikenali dengan mata telanjang. Saat mereka melakukan kontak dengan seseorang, mereka bisa memasuki pembuluh darah melalui pori-pori di tubuh seseorang, langsung menghancurkan orang itu. Serbuk hijau keunguan itu adalah salah satu dari 7 letals, racun korosi mayat ungu. Ini adalah racun yang diderita Xiaoning sebelumnya. Berkat darah Night Spirit dan juga eliksir furnace misteriusnya, dia tidak berubah menjadi nanah darah. 5 paku besi terakhir bahkan lebih menakutkan dan juga salah satu dari 7 letals paku korosi tulang peledak armor. Paku besi itu memiliki racun korosif yang menakutkan yang bisa menembus baju besi dan jubah, mereka sangat sulit untuk dipertahankan. Kultivator manapun yang terkena paku korosi tulang peledak armor akan membuat tulang mereka berubah menjadi bubuk dalam 10 napas.
3 dari Seven Letals terbang menuju Suzimo pada saat bersamaan. Kamu benar-benar memiliki keinginan mati. Tatapan Suzimo menjadi dingin saat dia mengedarkan inti emasnya. Energi rohnya menyembur dan dia segera melepaskan seni dragonifikasi kuno. Seekor naga dewa setinggi puluhan kaki muncul di udara dengan tanduk yang luar biasa di kepalanya. Itu melingkar beberapa putaran di sekelilingnya ke atas sebelum melayang di udara. Naga suci dilapisi dengan sisik yang bersinar dengan sinar dingin. Dengan duri di punggungnya, dia memamerkan taring dan cakarnya dengan mengancam ke arah Duren yang tidak jauh dari sana. Tabrakan kecil dengan naga ilahi yang berputar menyebabkan semua paku pencari hati, racun korosi mayat ungu, dan paku korosi tulang peledak armor segera bubar. Ketika paku korosi tulang peledak armor menghantam naga suci, percikan hanya terbang sebelum tersebar ke tanah. Naga pernah menguasai 10.000 ras dan memiliki garis keturunan paling mulia yang paling menakutkan dan kebal terhadap racun. Bagi para naga, Seven Letals of Poison Sect hanyalah tipuan kecil. Di samping kelahiran naga ilahi, aura gemetar yang sangat menakutkan turun. Ah, serangkaian seruan datang dari kerumunan. Apa ini? Mungkinkah itu benar-benar naga sejati? Astaga, pria itu dijaga oleh True Dragon. Siapa dia? Mungkinkah dia bereinkarnasi abadi dari dunia atas? Bahkan para pembudidaya yang menonton dari jauh memiliki keterkejutan di wajah mereka saat merasakan tekanan represif, apalagi para pembudidaya langsung di medan perang. Duren merasa anggota tubuhnya menjadi dingin setelah naga suci itu mengincarnya. Kulit kepalanya menusuk-nusuk dan punggungnya sudah bermandikan keringat. Pergi. Suzimo menunjuk ke depan. Naga ilahi yang berputar di sekelilingnya melonjak ke langit dengan cahaya ilahi dan aura yang mengerikan, menerjang ke arah Duren dengan lolongan angin yang jahat. Ah, Duren ketakutan setengah mati. Kakak senior, hati-hati. Banyak pembudidaya sekte racun menyerang satu demi satu, membidik naga suci di udara dengan senjata beracun. Naga ilahi mengayunkan ekornya. Sapuan besar ekor naga itu menghancurkan tubuh puluhan pembudidaya sekte racun. Mereka berubah menjadi kabut darah dan jejak darah muncul di udara. Lebih dari setengah pembudidaya sekte racun telah mati. Menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri tepat waktu, Duren segera melepaskan fenomena inti emasnya. Aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemui saudaramu di neraka. Teriak Suzimo. Naga ilahi memahami niatnya dan menjulurkan kepalanya, mengunyah Duren sambil mengabaikan fenomena inti emas yang terakhir. Patah. Fenomena inti emas Duren menghilang seketika. Dengan beberapa gigitan, naga suci mencincang Duren dan menelan yang terakhir. Darah mengalir dari sisi mulutnya. Duren mati di tempat. Penggarap sekte racun tidak mahir dalam pertarungan langsung, bahkan jika mereka adalah murid warisan. Fenomena inti emas Duren bahkan tidak bisa di peringkat fenomena. Seni dragonifikasi kuno adalah keterampilan rahasia kaisar manusia dan bisa melawan sebagian besar fenomena. Eternal Secret King, Chapter 704. Bab 704, Lubang Esensi Kekacauan. Kerumunan itu terkejut. Sekte racun memiliki lebih dari 100 pembudidaya. Tidak ada yang mengharapkan lebih dari setengah dari mereka akan dimusnahkan oleh naga suci yang dipanggil Suzimo sebelum mereka dapat melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bahkan teladan dari sekte racun, Duren, mati tanpa mayat yang tersisa. Para pembudidaya sekte racun yang berhasil selamat melarikan diri ke segala arah dan tidak berani berlama-lama di medan perang. Kekal, dia pasti reinkarnasi dari yang abadi. Bagaimana pembudidaya biasa dilindungi oleh naga sejati? Beberapa pembudidaya sekte racun ketakutan dan mulai bergumam tidak jelas. Ketakutan adalah emosi yang menular. Terhadap tekanan represif naga, sudah sulit bagi sebagian besar pembudidaya untuk mempertahankan ketenangan mereka. Ketika mereka menyaksikan keadaan tragis para pembudidaya sekte racun, bahkan para pembudidaya dari 3 sekte super, Zephyr Thunder Palace, Chaos Essence Sect, dan Corps Refinement Cult, mengalami kekacauan. Monyet, roh harimau, king dan singa emas mengambil kesempatan untuk melancarkan serangkaian serangan dahsyat. Rubah kecil memanfaatkan keterkejutan para pembudidaya untuk menembus pertahanan mental mereka, bahkan mengendalikan lebih banyak pembudidaya untuk melawan sesama rekan mereka. Meskipun 3 sekte super memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka mengalami kerugian besar dan tidak dapat menangani situasi saat ini. Untuk apa kalian bingung? Su Cheng dengan cerdik merasakan ada yang tidak beres dengan situasi itu dan berteriak. Dia menunjuk ke arah naga suci yang berputar di udara sebelum berteriak, buka matamu. Itu naga palsu yang dibuat oleh pria ini menggunakan energi roh. Tidak heran mengapa Su Cheng adalah teladan dari Zephyr Thunder Palace. Meskipun dia tidak mengetahui asal-usul seni dragonifikasi kuno, dia dapat mempertahankan ketenangannya dan menyimpulkan bahwa naga dewa adalah produk dari energi roh Suzimo. Suzimo mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak sopan jika tidak membalas budi. Rasakan juga gerakan membunuh suaraku. Ekspresi Su Cheng sedikit berubah dan dia merasa takut. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan pipinya menggembung seperti kantong udara dengan kecepatan yang terlihat itu membengkak dengan cepat. Hal yang paling memperdaya adalah bahwa naga ilahi yang berputar di udara juga menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya mengembang saat membusungkan dadanya dengan arus udara yang melonjak, membentuk serangkaian siklon di udara. Pria dan naga itu sepertinya bergerak bersamaan. Ada sedikit jeda. Keduanya membuka mulut mereka pada saat yang sama. Mengaum, raungan yang bisa merobek awan dan logam dilepaskan. Suzimo juga melepaskan raungan naga. Seketika, dunia berubah dan debu mengepul. Suara pembunuhan, jeritan, seni roh, dan senjata yang bertabrakan sepertinya telah menghilang dari medan perang. Seolah-olah raungan naga adalah suara yang tersisa di dunia saat bergema tanpa henti. Beberapa pembudidaya dari 3 sekte super yang paling dekat dengan Suzimo mengeluarkan darah dari semua lubang dengan pandangan yang hilang. Tidak dapat menahannya, otak mereka terguncang menjadi lumpur di tempat. Angka jatuh dari udara satu demi satu. Bagi Su Cheng yang berhadapan langsung dengan Suzimo, pukulan yang diterimanya bahkan lebih menakutkan. Sebagian besar kekuatan raungan naga terfokus padanya. Su Cheng mendengus lesu dan terhuyung mundur. Setiap langkah menciptakan jejak kaki yang dalam di tanah yang berkelap-kelip dengan arus listrik. Butuh Su Cheng lebih dari 10 langkah sebelum dia bisa berhenti dan wajahnya sangat pucat saat itu. Ki darah Su Cheng bergerak saat dia menelan ludah, menyebabkan tetesan darah keluar dari sudut bibirnya. Raungan naga itu telah menembus dagingnya dan melukai organ tubuhnya. Penggarap dari 3 sekte super menerima pukulan hebat dari raungan naga sementara monyet dan yang lainnya bertarung lebih sengit. Air pasang perlahan berubah. Su Cheng menyeka darah dari sudut mulutnya dan menelan banyak ramuan. Dia mengedarkan inti emasnya perlahan dan aura menakutkan mulai memancar dari tubuhnya saat matanya berkilat dengan kilat. Satu-satunya cara mereka bisa membalikkan keadaan saat ini adalah jika mereka membunuh lawan mereka secepat mungkin.
Jika segala sesuatunya terseret dan beberapa binatang iblis berhasil membebaskan diri, semuanya akan hancur. Aku akan mengakui bahwa kamu memang kuat, Su Cheng berkata perlahan, namun, kamu pasti bermimpi jika kamu berpikir bisa memenangkanku. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan fenomena inti emas Zephyr Thunder Palace sehingga Anda dapat menyerah sepenuhnya. Patah. Petir yang setebal ember air menghantam kepala naga dewa, kekuatan fenomena dilepaskan seketika. Retakan, retakan, retakan. Serangkaian retakan muncul di tubuh naga suci itu. Pada akhirnya, seni dragonifikasi kuno hanyalah seni roh dan tidak bisa bertahan melawan fenomena inti emas tingkat atas. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Ada kemungkinan fenomena inti emas Su Cheng lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Lin Xuanji mengingatkannya bahwa Su Cheng berhasil menumbuhkan fenomena terkuat dalam warisan Zephyr Thunder Palace, 5 guntur apokaliptik. Jika ini adalah kekuatan Su Cheng setelah melepaskan satu petir ilahi, semuanya pasti akan lengket jika dia melepaskan kelima petir. Di sisi lain medan perang saat ini, keadaan menjadi lebih buruk bagi Ni Hao dari Chaos Essence Sect. Dia benar-benar ditekan oleh Lin Xuanji tanpa kesempatan untuk membalas sama sekali. Lin Xuanji memiliki banyak teknik dan sepertinya tidak ada yang tidak dia ketahui. Sampai titik pertempuran ini, Lin Xuanji belum mengulangi satu pun seni roh 2 kali. Pada saat yang sama, dia bahkan merilis beberapa seni roh Chaos Essence Sekte. Hei, sudah waktunya. Anda akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika Anda bergegas dan melarikan diri sekarang. Lin Xuanji mengingatkan niat baik, beberapa saat kemudian dan Anda bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Lin Xuanji memiliki lebih dari 10 peluang untuk mengambil nyawa Ni Hao sekarang, tetapi dia tidak melakukannya. Kata-katanya benar-benar nasihat yang sungguh-sungguh. Namun, Ni Hao memar dari ujung kepala sampai ujung kaki dan hanya merasa malu setelah dipukuli di depan orang banyak. Adrenalin melonjak melalui dirinya dan dia tidak bisa lagi diganggu saat dia melepaskan fenomena inti emasnya dengan raungan. Kebanyakan Golden Core tidak bisa melepaskan fenomena mereka dengan santai dalam pertempuran. Fenomena Golden Core adalah metode terkuat yang tersedia untuk Golden Core. Pelepasan sebuah fenomena berarti tidak ada jalan kembali antara kedua pihak. Mereka harus bertarung sampai mati. Lin Xuanji mengerutkan kening dan mengutuk, sungguh gila. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Karena kamu menolak untuk pergi, aku akan pergi. Lin Xuanji tidak mau terjerat lebih jauh dan berbalik untuk pergi. Kemana tujuanmu? Fitur Ni Hao berkerut dan ekspresinya mengancam. Niat membunuh memenuhi matanya saat dia menyerbu ke arah Lin Xuanji sambil meraung, Chaos Essence Hall. Energi roh yang terlihat dengan mata telanjang berputar dan bertabrakan dalam aliran sebelum akhirnya mengalah. Sebuah lubang hitam muncul di belakang Ni Hao yang berhembus angin jahat. Awalnya, lubang itu sempit dan kecil. Namun, itu membesar saat Ni Hao mengedarkan inti emasnya dengan liar, tampak seperti mulut berdarah binatang buas yang ingin melahap segalanya. Lubang esensi kekacauan, fenomena warisan dari sekte esensi kekacauan yang menduduki peringkat ke-28 di peringkat fenomena. Esensi tidak dapat ditentukan dan satu dengan kekacauan. Beberapa pembudidaya yang terganggu menemukan senjata di tangan mereka tersedot oleh lubang esensi kekacauan. Retakan, retakan, retakan. Grade tertinggi segera ditelan oleh Chaos Essence Hall dan hancur menjadi debu. Lubang hitam itu bergerak menuju Lin Xuanji dengan kekuatan hisap yang kuat. Meskipun Lin Xuanji menyerah sepanjang waktu, Ni Hao terus mendorong peruntungannya. Seketika, ekspresi Lin Xuanji menjadi gelap dan matanya bersinar dingin, dia benar-benar marah. Eternal Secret King, Chapter 705. Bab 705, Kabut Besar yang Meluas. Cepat, lihat, mereka menggunakan fenomena inti emas sekarang. Sebuah fenomena kuno peringkat 28 pada peringkat fenomena sebelumnya, lubang esensi kekacauan benar-benar menakutkan. Meskipun kultivator berjubah abu-abu itu tahu banyak hal, semua seni rohnya tidak bisa berbuat apa-apa melawan lubang esensi kekacauan dan akan hancur menjadi ketiadaan. Para pembudidaya yang menonton dari jauh berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka merasa spektakuler bisa menyaksikan pertarungan fenomena purba tadi di sini. Kamu benar-benar mendorong keberuntunganmu. Lin Xuanji tidak lagi menyerah dan menatap dingin ke arah Ni Hao yang masuk. Inti emasnya beredar perlahan dan aura yang sangat menakutkan muncul dalam dirinya. Tiba-tiba, kabut kabur muncul di sekitar Lin Xuanji. Kabut membawa aura kuno, seolah-olah mereka telah kembali ke awal abad ini, zaman di mana kekacauan belum terbentuk. Kabut kabur bergemuruh seolah-olah memiliki energi paling misterius di alam semesta, bahkan Chaos Essence Hall tidak dapat membungkusnya. Mata Ni Hao membelalak tak percaya saat dia melihat kabut. Ya ampun, pembudidaya berjubah abu-abu itu juga melepaskan fenomena inti emasnya. Fenomena apa itu? Sepertinya itu bisa melawan Chaos Essence Hall. Sepertinya, saat dia mendengarkan diskusi di sekitarnya, mata Ni Hao berkilat seolah dia mengingat sesuatu. Ekspresinya berubah drastis dan dia berseru, fenomena kuno, kabut besar yang membentang. Ekspresi orang banyak berubah saat menyebutkan kata-kata itu. Tidak jauh dari situ, Su Cheng yang bertarung melawan Su Zimo mengerutkan kening dan juga menoleh. The Great Expanding Mist diciptakan oleh ahli kuno, Peri Linglong, dan hanya bisa dilepaskan oleh penerus Istana Enigma. Awalnya, semua orang mengira bahwa kultivator berjubah abu-abu hanyalah seorang kultivator keliling dengan latar belakang misterius. Tapi sekarang, identitasnya terungkap sepenuhnya. Rekan Taois dari Istana Enigma, Leng Ming memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah. Situasinya benar-benar di luar kendali. Ni Hao menjadi tenang secara bertahap dengan sedikit penyesalan saat melihat kabut besar yang meluas. Awalnya, lawannya tidak berniat mengintervensi. Namun, dialah yang mendorong peruntungannya dan melawan pria itu sampai mati, yang mengarah ke situasi yang tidak dapat didamaikan saat ini. Leng Ming mengalihkan pandangannya dan menyatakan, mengapa Istana Enigma ikut campur dalam pertarungan antara murid sekte makam. Saat dia melepaskan Great Expanding Mist, Lin Xuanji tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Aku tidak punya niat untuk ikut campur. Lin Xuanji melepas topengnya dan menyingkirkan penggaris besi. Dia mengeluarkan kipas lipatnya dari pelukannya dan mencibir, namun, seseorang menolak untuk melepaskanku. Leng Ming dan yang lainnya memelototi Ni Hao dan mengutuknya sampai ke dalam pikiran mereka. Saya belum memikirkan semuanya untuk ini. Itu adalah kesalahan saya karena mendorong keberuntungan saya ketika saya tidak mengetahui identitas Anda, rekan Taois. Ni Hao menarik napas dalam-dalam dan berkata, rekan Taois, jangan ragu untuk pergi. Aku pasti tidak akan menghalangi jalanmu. Fufu, Lin Xuanji mencibir dan menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat bagimu untuk sujud sekarang. Dia menunjuk ke Ni Hao dengan ekspresi tegas dan berkata-kata demi kata, aku memperingatkanmu beberapa kali untuk tidak main-main denganku.
Tapi sekarang, kamu benar-benar membuatku kesal. Ledakan. Lin Xuanji mengambil langkah maju dan kabut besar yang berkembang berubah menjadi papan catur raksasa di depannya yang sepertinya bisa menelan seluruh dunia. Ni Hao memiliki ekspresi yang bertentangan. Tidak peduli apa, dia adalah teladan dari Sekte Chaos Essence dan memiliki kebanggaan satu. Baik, mari kita lihat seberapa kuat kabut besar Istana Enigma. Ni Hao berteriak dan mengendalikan lubang esensi kekacauannya, menggunakannya untuk melahap papan catur yang terbentuk di depan Lin Xuanji. Dari zaman kuno hingga sekarang, meskipun Pri Linglong adalah orang yang mengatur peringkat fenomena inti emas, tidak ada penerus Istana Enigma yang ikut serta dalam pertarungan memperebutkan tempat peringkat. Kebanyakan pembudidaya hanya tahu bahwa fenomena kuno ini memiliki latar belakang yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Namun, tidak ada yang tahu seberapa kuat itu atau posisi apa yang bisa diambilnya di Phenomenon Ranking. Saat ini, meskipun mengetahui identitas Lin Xuanji, fakta bahwa Ni Hao bersedia bertarung dengan berani adalah bukti bahwa dia yakin lubang esensi kekacauan dapat melahap kabut besar yang berkembang. Ekspresi ejekan melintas di mata Lin Xuanji saat dia mengiring papan catur raksasa yang dibuat oleh Great Expanding Mist ke dalam Chaos Essence Hall tanpa menghindari atau menghindar. Kegelapan lubang mencoba menelan papan catur berulang kali. Namun, papan catur itu berputar dan melepaskan aliran energi misterius yang merobek lubang esensi kekacauan. Pikiran Ni Hao terhubung ke lubang esensi kekacauan dan ekspresinya berubah saat dia merasakan perubahan di dalamnya. Hancurkan. Lin Xuanji menunjuk ke depan dan seberkas cahaya roh melonjak ke dalam lubang esensi kekacauan. Papan catur melebar dengan cepat. Retakan, retakan, retakan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, serangkaian air mata muncul di lubang esensi kekacauan. Ada hasil dari pertarungan antara dua fenomena kuno. Tidak kusangka kabut yang membentang besar akan seseram ini. Sebelum diskusi mereka selesai, ledakan keras bergema di seluruh dunia. Ledakan. Lubang esensi kekacauan meledak. Ni Hao bergidik dan memuntahkan seteguk besar darah, tampak putus asa seketika. Papan catur yang dibuat oleh Great Expanding Mist hanya meredup secara signifikan setelah menghancurkan Chaos Essence Hall. Namun, itu tidak menghilang dan terus berputar di atas kepala Ni Hao. Satu pemikiran dari Lin Xuanji sudah cukup untuk membunuh Ni Hao saat ini. Membunuh. Pada saat itu, pertempuran lain di tempat lain telah mencapai puncaknya. Situsi mengendalikan mayat pertempuran setinggi 30 kaki untuk melawan formasi yang diciptakan oleh 5 boneka berulang kali. Mayat pertempuran itu sangat kuat dan setiap pukulan dan tendangan memiliki kekuatan yang menakutkan. Boneka 5 elemen Si Jian tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Meski begitu, tidak ada jejak kepanikan di mata Si Jian. Dia mengatupkan bibirnya dengan erat dan benang kiroh melingkari ujung jarinya saat dia mengendalikan boneka 5 elemen. Di antara mereka, boneka api yang berkobar dengan api dan boneka air menyerang mayat pertempuran tanpa henti, melepaskan kekuatan yang berbeda ke dalam tubuh mayat pertempuran. Pada titik penyempurnaan ini, mayat pertempuran hampir kebal terhadap api dan air. Api atau air biasa tidak dapat merusak mayat pertempuran. Namun, air dan api tidak dapat didamaikan. Ketika dua kekuatan berbeda digunakan pada saat yang sama pada mayat pertempuran, bentrokan hebat akan terjadi. Menjadi tidak dapat didamaikan, kekuatan air dan api yang berbeda akan menggunakan tubuh mayat pertempuran sebagai medan perang. Terhadap mayat pertempuran yang sangat kuat dan tangguh, bentrokan itu tidak berdampak pada awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan kekuatan air dan api disuntikkan terus-menerus, bentrokan itu menumpuk tanpa henti dan akhirnya, sesuatu berubah. Pergerakan mayat pertempuran menjadi semakin lamban. Kulit dan dagingnya menunjukkan tanda-tanda degradasi dan bahkan tulangnya yang sebanding dengan senjata roh menjadi sangat rapuh di tengah api dan air. Sudah terlambat saat Situsi menyadarinya. Pergi. Si Jian menunjuk ke depan dan boneka bumi, kayu, dan logamnya melintas, membelah menjadi 3 arah sebelum menyerbu ke arah Situsi yang tidak jauh dari sana. Mayat pertempuran setinggi 30 kaki sudah terpaku di tempat oleh boneka api dan air dan tidak bisa mendekati Si Jian. Di satu sisi, itu adalah mayat pertempuran. Di ujung lain, itu boneka. Bahkan jika mayat pertempuran bertarung melawan boneka selama 3 hari 3 malam, akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Tapi sekarang, keseimbangan itu akhirnya rusak. Situsi tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri. Eternal Secret King, Chapter 706. Bab 706, Jatuhnya Paragon. Situsi berseru dengan ketakutan di matanya. Baik itu pembudidaya sekte wayang atau kultus penyempurnaan mayat, mereka menghabiskan sebagian besar upaya mereka untuk menyempurnakan boneka dan mayat pertempuran mereka. Penggarap sekte racun dan sekte makam akan memiliki kecenderungan yang sama dengan menghabiskan sebagian besar upaya mereka pada objek eksternal. Itu juga alasan mengapa mereka didefinisikan sebagai ajaran sesat. Ada batasan kekuatan seseorang. Kurang berprestasi dalam kultivasi pribadi mereka, para pembudidaya dari 5 doktrin sesat juga secara alami lebih lemah secara fisik dibandingkan dengan para pembudidaya dari sekte super lainnya. Bahkan ada lebih sedikit pembudidaya yang bisa mengolah fenomena Golden Core. Misalnya, Duren dari sekte racun sudah menjadi teladan langka untuk sekte racun. Sayangnya, dia terbunuh oleh seni naga kuno saat dia melepaskan fenomena inti emasnya. Kemampuan Situsi benar-benar terikat pada mayat pertempuran setinggi 30 kaki. Sekarang mayat pertempurannya ditahan oleh Si Jian dan 3 boneka lagi sedang menuju ke arahnya. Situsi langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pergi. Dia menamparkan tas penyimpanannya dan memanggil pedang terbang, menyodorkannya ke boneka logam di sebelah kiri. Dentang. Pedang terbang itu ditolak seketika dengan percikan api saat mengenai boneka logam itu. Boneka logam itu memiliki tubuh yang paling tangguh dan paling tangguh sehingga bahkan mayat pertempuran Situsi pun kesulitan menghancurkannya. Jika demikian, bagaimana bisa terluka oleh pedang terbang Situsi? Dalam kepanikannya, Situsi menyulap seni roh. Boneka bumi menciptakan perisai menggunakan pasir dan bertahan melawan seni roh dengan mudah. Menyadari bahwa dia tidak bisa menang, Situsi berbalik untuk melarikan diri. Tanpa diduga, serangkaian tanaman merambat hijau melonjak di bawah kakinya dan memikatnya. Sebelum dia menyadarinya, boneka kayu itu sudah sampai di hadapannya. Daun tanaman merambat setipis kertas dan sama tajamnya, memotong luka di paha Situsi saat darah segar mengalir. Situsi menjerit tragis. Boneka logam itu telah tiba dan menggunakan telapak tangannya sebagai pisau, menebas kepala Situsi dengan keras. Itu bersinar dingin dengan niat membunuh yang mengerikan. Sebelum pisau itu tiba, Situsi sudah bisa merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Dia tidak punya waktu untuk ragu saat dia melambaikan tongkat panjang di tangannya. Dentang, suara logam yang bertabrakan bisa terdengar. Situsi merasakan sakit yang menusuk di telinganya seolah-olah mereka tuli.
Meskipun dia berhasil bertahan dari serangan itu, boneka bumi sudah mendekat. Itu menempel di situ Si dan membungkusnya dengan lapisan lumpur. Dalam sekejap mata, situ Si menghilang, meninggalkan balok lumpur berbentuk manusia. Berdebar. Sesaat kemudian, balok lumpur jatuh ke tanah dan hancur, memperlihatkan tubuh situ Si sekali lagi. Tidak ada lagi jejak kehidupan di dalam tubuh Paragon Kors Refinement dan matanya melebar karena ketakutan dan kemarahan. Mereka adalah kelompok pertama dengan pemenang ditentukan di antara berbagai paragon yang bertarung. Benar-benar kejutan. Situ Si telah terkenal selama bertahun-tahun. Untuk berpikir bahwa dia akan dibunuh oleh pemuda tak dikenal yang terlihat seperti orang bodoh ini. Petik 2. Dia dapat melakukan banyak tugas dan mengendalikan boneka 5 elemen untuk membunuh paragon dari Kors Refinement. Orang bodoh dari sekte boneka ini akan menjadi terkenal. Pada akhirnya, dao penyempurnaan mayat itu jahat dan lebih rendah. Para pembudidaya yang menonton di dekatnya mengeluh dengan ekspresi sedih. Kuf. Si Jian setengah berlutut di tanah dan terengah-engah. Pakaiannya sudah basah oleh keringat dan dia benar-benar kelelahan. Meskipun dia tidak melawan situ Si dengan tangan kosong, kontrol terus-menerus dari 5 boneka mengambil banyak sekali energi roh dan kondisi mentalnya. Jika pertempuran berlanjut selama 1 jam lagi, akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Ni Hao dikalahkan dan situ Si mati dengan mengenaskan. Leng Ming menyadari bahwa jika dia tidak dapat mengalahkan Little Fatty sesegera mungkin dan mengambil diagram mata air kuning, akan sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera hari ini. Membunuh. Dengan tegas, dia berteriak dan melepaskan fenomena inti emasnya. Saudara muda, akui kekalahan. Sebuah sungai kuning kabur muncul di belakang Leng Ming. Itu besar dan besar, memancarkan aura bawah yang kaya saat mayat melayang di permukaan sementara hantu menggeliat di dalam. Guyuran. Little Fatty tidak kenal takut saat dia merilis fenomena inti emasnya juga. 2 murid warisan dari sekte makam merilis fenomena Yellow Springs mereka pada saat yang sama. Fufu, adik muda, jadi bagaimana jika Anda juga bisa melepaskan fenomena Yellow Springs? Mata Leng Ming dipenuhi ejekan saat dia menggelengkan kepalanya. Selama bertahun-tahun ini, kapan fenomena mata air kuning Anda pernah mengalahkan fenomena saya? Kamu terlalu jauh dariku. Sebelum Leng Ming selesai, ekspresinya berubah dan dia membeku. Arus sungai kuning kabur juga muncul di belakang Little Fatty. Itu sangat besar dengan mayat dan hantu di dalamnya tetapi aura yang dilepaskannya jauh lebih menakutkan daripada aura Leng Ming. Bagaimana mungkin? Leng Ming melihat semuanya dengan tak percaya. Little Fatty belum mengolah fenomena Yellow Springs-nya sampai sejauh ini sebelum dia memasuki medan perang kuno. Mengaum. Di arus sungai kuning yang kabur itu, bahkan ada sesosok wind samar yang menciptakan gelombang deras dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Setelah dia menerima pengakuan dari diagram mata air kuning, Little Fatty tidak hanya mengalami transformasi secara fisik, fenomena mata air kuningnya juga berevolusi. Selain itu, dia telah memperoleh 50% urat naga di diagram mata air kuning. Terhadap selubung mata air kuning Little Fatty, mata air kuning Leng Ming menyerupai aliran air yang lemah. Mata air kuning bergemuruh dan mengubur 6 jalur reinkarnasi. Ini adalah fenomena Yellow Springs yang sebenarnya. Di tengah pasang surut, Little Fatty mendukung fenomena Yellow Springs dan menyeret Leng Ming ke dalamnya. Itu tidak mungkin. Di dalam Yellow Springs, Leng Ming berteriak dari dalam tenggorokannya saat dia berjuang mati-matian dengan ekspresi mengancam. Namun, fenomena mata air kuningnya sangat lemah terhadap mata air kuning yang sebenarnya dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh Leng Ming diselimuti oleh kekuatan fenomena mata air kuning dan pakaiannya hancur sementara daging dan kulitnya mulai membusuk. Aku memahaminya. Itu pasti karena diagram mata air kuning. Fenomenamu telah diilhami oleh mata air kuning yang sesungguhnya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Leng Ming memelototi Little Fatty dan melolong. Awalnya, ada sedikit keraguan di mata Little Fatty. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Leng Ming, Little Fatty menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan inti emasnya dengan kekuatan penuh. Mata air kuning sangat deras dan menelan Leng Ming utuh. Junior, kakak, kita dari sekte yang sama. Tolong, selamatkan nyawaku. Leng Ming tidak menyerah di mata air kuning dan melawan dengan sekuat tenaga. Suaranya tergagap dan menjadi lemah. Kakak senior, satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa Anda pasti tidak akan melepaskan saya jika situasinya terbalik. Suara Little Fatty tenang saat Yellow Springs melolong dan menenggelamkan Leng Ming sepenuhnya. Setiap kultivator yang melihat itu menyaksikan dengan mulut menganga dan syok di mata mereka. Fenomena Yellow Springs yang sebenarnya telah lahir. Seiring dengan kekalahan Ni Hao dan kematian Situ Si dan Leng Ming, hasil pertarungan hampir ditentukan. Namun, para pembudidaya yang menonton masih menonton dengan ekspresi bersemangat, seolah-olah mereka takut kehilangan sesuatu. Pertikaian antara dua paragon tak tertandingi sedang terjadi di sisi lain. Dunia berubah. Eternal Secret King, Chapter 707. Bab 707, Fenomena Ganda vs 5 Guntur Apokaliptik. Ni Hao dikalahkan secara tragis sementara Situ Si dan Leng Ming meninggal secara berurutan. Penggarap dari 3 sekte super juga sebagian besar dikalahkan dan mati setelah serangan monyet dan yang lainnya. Hampir pasti pihak Su Cheng dikalahkan. Namun, pada saat itu, Su Cheng tidak berniat untuk mundur dan matanya menunjukkan niat bertarung yang membara. Dia mengunci Su Zimo dengan tatapannya dan petir berderak dari fenomena Golden Core di belakangnya. Semua orang bisa mundur kecuali dia. Manual guntur ungu ada di tangan Su Zimo. Selama dia mengambilnya, dia akan melakukan jasa besar untuk sekte tersebut dan juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengolah manual guntur ungu. Tentu saja, itu secara alami akan meningkatkan kekuatan tempurnya juga. Di Zephyr Thunder Palace, teknik kultivasi warisan adalah Green Thunder manual dan juga tingkat surga. Tercatat dengan jelas di sekte bahwa secara individual, guntur ungu dan guntur hijau keduanya adalah teknik kultivasi tingkat surga yang berkualitas rendah. Gabungan, mereka akan menjadi teknik kultivasi tingkat surga berkualitas tinggi dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Su Cheng percaya bahwa ini adalah kesempatannya. Selama dia membunuh Su Zimo dan mengambil manual guntur ungu, dia akan menjadi penguasa sempurna nomor 1 setelah maju ke ranah Naschen Soul. Faktanya, dia bisa mendominasi semua orang sebagai Daobeng di alam Void Reversion dan menjadi murid tituler baru dari sekte untuk generasi ini. Su Cheng tidak bisa mundur. Dia adalah murid nomor 1 dari Zephyr Thunder Palace di medan perang kuno dan dia memiliki harga dirinya untuk dipertahankan. Bahkan jika dia lolos dengan bersih hari ini, mereka berdua pasti akan bertarung lagi di Myriad Phenomenon City untuk peringkat Golden Core Phenomenon. Pada saat itu, dia akan kalah dalam hal aura bahkan sebelum pertempuran dimulai.
Su Cheng percaya bahwa dia dapat membunuh Su Zimo dengan kekuatan yang luar biasa dan mendapatkan kembali buku petunjuk guntur ungu. Bahkan, dia bisa mencoba mendapatkan diagram mata air kuning. Baiklah, dia mengangguk saat dia menyapu pandangannya ke medan perang dengan aura deras. Tanpa Situsi dan yang lainnya, aku akan mengambil semua harta karun di makam sendirian. Ini semua berkat kalian karena telah membunuh mereka. Kamu belum menyadari situasimu. Hanya dengan berdiri di udara dengan acuh tak acuh dengan tangan di belakang, Su Zimo sudah mampu melawan Su Cheng yang melepaskan fenomena inti emasnya tanpa dirugikan. Su Zimo berkomentar dengan dingin, kamu hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang, tapi kamu menginginkan harta karun makam. Hahaha. Su Cheng mengangkat kepalanya sambil tertawa. Su Zimo, aku akui kamu kuat dalam pertarungan jarak dekat. Namun, sarana terkuat yang tersedia untuk makhluk sempurna adalah fenomena inti emas. Daftar peringkat yang dibuat oleh Pri Linglong disebut peringkat fenomena inti emas, bukan peringkat kekuatan tempur jarak dekat. Saya mendengar bahwa Anda memiliki fenomena ganda, jadi mari kita lihat seberapa kuat mereka hari ini. Maumu. Meskipun nada suara Su Zimo tenang, kilat menyambar dan listrik bergerak di belakangnya. Cakrawala runtuh dan meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan arus deras yang membanjiri. Penyu ilahi raksasa muncul di dunia, mengangkat kepalanya saat dia meraung dengan kekuatan ilahi dan tatapan yang mengesankan. Penyu ilahi primordial telah turun. Pola misterius bersinar dari cangkangnya satu demi satu saat mendukung cakrawala yang hancur. Anggota tubuhnya menekan arus yang mengamuk seperti pilar yang menembus surga. Pergi. Su Cheng menunjuk ke depan setelah merasakan tekanan yang luar biasa. Awalnya, hanya ada satu petir di belakangnya. Seketika, dua lagi muncul, setebal ember air dan bersinar terang. Patah, patah. Ketiga petir menghantam cangkang, mendesis. Petir melintas dan menciptakan busur yang menakutkan di cangkang. Bahkan setelah menahan tiga petir, Primordial Divine Turtle tidak menyerah dan melindungi Su Zimo di bawahnya. Ah, tidak heran mengapa itu adalah fenomena primordial yang hilang. Ini sangat kuat. Sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan Su Cheng pada Su Zimo. Itu tidak pasti. Fenomena inti emas yang dikembangkan Su Cheng adalah 5 petir apokaliptik, tetapi dia baru saja memanggil 3 halilintar dewa. Namun, kekuatan setiap petir ilahi berlipat ganda. Su Cheng menyipitkan pandangannya. Dia tidak berharap untuk mengalahkan Su Zimo dengan 3 petir ilahi. Namun, dia tidak menyangka bahwa 3 petir ilahi tidak akan memberikan banyak dampak pada Primordial Divine Turtle milik Su Zimo juga. Kami baru saja mulai, Su Cheng berkata dengan dingin sambil menelan segenggam ramuan sebelum mengedarkan inti emasnya sekali lagi. Awan gelap di atas kepalanya menjadi semakin tebal dan semakin gelap seolah-olah akan jatuh kapan saja. Mendesis. Saat awan bergerak, kilat menyambar dan petir ilahi lainnya tercipta, langsung menyambar. 4 petir ilahi turun pada saat yang sama. Ledakan. 4 petir ilahi menyerupai tombak petir saat mereka menyerang Divine Turtle dengan keras di punggungnya, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Mengaum. Divine Turtle menangis secara tragis dengan sedikit rasa sakit di matanya. Melawan serangan 4 petir ilahi, fenomena inti emas di belakang Su Zimo bergetar hebat dan kilaunya meredup. Su Zimo memiliki tatapan dingin saat dia mengedarkan inti emasnya dengan satu pikiran. Sekali lagi, aura yang sangat kuat dan menghanguskan keluar dari tubuhnya. Bang, ledakan, ledakan, gunung-gunung runtuh dan gunung berapi memuntahkan. Satu demi satu, lava yang menghanguskan menyembur ke seluruh daratan dan membakar semua makhluk hidup, berkobar melalui massa. Mendesis. Primordial Soaring Serpent mengepakkan sayapnya dan mendesis tanpa henti saat meluncur ke udara dari celah di tanah. Butuh napas dalam-dalam dan melahap semua lava sebelum memuntahkannya sekali lagi. Sing, lava merah yang membakar mengeluarkan suara aneh ketika memercik pada fenomena inti emas Su Cheng. Bahkan petir ilahi terbakar saat suar merah melonjak ke udara. Turunnya dua makhluk ilahi purba, penyu ilahi dan ular melonjak, membentuk penyatuan api dan air, kelahiran fenomena ganda menyebabkan seluruh dunia berguncang. Ekspresi Su Cheng berubah drastis. Kekuatan fenomena ganda jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Di masa lalu, fenomena Soaring Serpent dan Divine Turtle keduanya bisa masuk dalam 10 besar peringkat fenomena inti emas. Ketika dua fenomena besar itu dilepaskan pada saat yang sama, seberapa menakutkankah kekuatan mereka? 4 petir ilahi tidak dapat menghadapinya dan kilat mereka menghilang, fenomena Golden Core berada di ambang bubar setiap saat. Wah, wah, wah. Su Cheng mengatupkan giginya dan berkata dengan dingin, kamu seharusnya merasa bangga bahwa kamu bisa memaksaku sedemikian rupa. 5 guntur apokaliptik yang telah saya kembangkan ini dimaksudkan untuk Di Yin pada awalnya. Tapi sekarang, aku akan menggunakannya untuk menekanmu terlebih dahulu. Petir ilahi kelima, kumpulkan. Inti emas Su Cheng sudah mencapai batasnya dan bahkan ada gelombang rasa sakit yang berdenyut. Serangkaian petir melintas di sekelilingnya dan dia tampak seolah-olah dirasuki oleh dewa petir. Dia menunjuk ke langit ke kedalaman lautan awan gelap yang terbentuk di mana satu titik cahaya semakin intensif. Petir ilahi yang bahkan lebih menakutkan turun. Dengan terciptanya petir kelima, fenomena inti emas Su Cheng akhirnya terbentuk sepenuhnya dan berkembang dalam kualitas. 5 petir ilahi memiliki kekuatan apokaliptik. Ledakan, 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 ledakan. 5 petir ilahi turun dan menghantam fenomena Divine Turtle dan Soaring Serpent berulang kali. Secara alami, dua makhluk ilahi purba tidak mau mengungkapkan kelemahan terhadap provokasi semacam itu. Mereka melolong dan mengaduk gelombang pasang dan api yang menyelimuti untuk berbenturan dengan 5 halilintar ilahi. Sebuah aurora yang menyilaukan dan gemerlap tercipta di mana 3 fenomena inti emas besar berbenturan. Kiroh di sekitarnya sudah mengering, terserap sepenuhnya oleh 3 fenomena. Arus udara melonjak, penggarap di dekat mereka berdua yang tidak bisa mengelak tepat waktu ditarik oleh gelombang kejut yang diciptakan oleh benturan 3 fenomena dan langsung menguap menjadi kabut darah. Semua orang menyaksikan senjata roh yang sempurna terperangkap di antara 3 fenomena dan retakan muncul satu demi satu. Kerumunan menjadi gempar. Ledakan itu sangat mengerikan bahkan senjata roh yang sempurna pun tidak dapat menahannya. Eternal Secret King, Chapter 708. Bab 708, Jalinan Ular dan Kura-Kura, Keturunan Kura-Kura Hitam. Serangkaian fluktuasi energi yang mengerikan dilepaskan oleh bentrokan berulang antara ketiga fenomena tersebut. Para pembudidaya di sekitarnya sudah mundur jauh sejak lama. Kekosongan itu bergetar hebat. Su Cheng memiliki ekspresi gila dan pembuluh darah hijau muncul di lehernya satu demi satu. Dia telah mengedarkan kekuatan fenomena hingga batasnya. Meski begitu, 5 petir ilahi tidak bisa menembus fenomena primordial Soaring Serpent dan Soaring Serpent. Fenomena inti emas kedua belah pihak menemui jalan buntu di udara dan menghabiskan energi terus-menerus.
Dibandingkan dengan Su Cheng, Su Zimo jauh lebih tenang. Meskipun fenomena gandanya memiliki sedikit keuntungan, dia juga tidak bisa mengalahkan 5 petir dewa. Seperti yang dikatakan Lin Xuanji, selain Di Yin, Su Cheng adalah teladan paling merepotkan yang pernah ditemui Su Zimo. 5 guntur apokaliptik juga merupakan satu-satunya fenomena inti emas sampai saat ini yang dapat bertahan melawan penyu ilahi dan ular melonjak. Di udara, ketiga fenomena tersebut melahap dan bentrok satu sama lain, sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Mata Su Cheng bersinar. Selama periode waktu yang singkat ini, penerus Istana Enigma serta murid warisan dari Sekte Boneka dan Sekte Makam telah mengkonsumsi beberapa ramuan dan mendapatkan kembali kekuatan setelah bernafas. Dia pasti akan dikalahkan jika mereka bertiga menyerang ke depan. Su Zimo, aku akan menganggap ini undian hari ini. Meskipun dia marah, Su Cheng hanya bisa menelannya sambil menggertakkan giginya. Aku pasti akan melawanmu sampai mati di Myriad Phenomenon City. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu menyerahkan manual guntur ungu. Su Cheng ingin mundur setelah mengatakan itu. Tanpa diduga, Su Zimo terus mendorong dengan pandangan jijik di matanya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kita harus menunggu sampai kita tiba di Myriad Phenomenon City? Aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Su Cheng mencibir, Su Zimo, aku akui kamu kuat. Namun, kamu pasti naif jika kamu berpikir bahwa kamu dapat membunuhku hanya dengan fenomena gandamu. Kamu yang naif, bukan aku. Su Zimo mencibir juga, apakah menurutmu hanya fenomena ganda yang kumiliki? Ketika dia mendengar itu, ekspresi Su Cheng berubah saat jantungnya berdetak kencang. Pria ini memiliki kartu truf yang lebih kuat. Itu tidak mungkin. Su Cheng langsung menyangkal pemikiran itu di benaknya. Namun, matanya melebar segera setelah itu dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Sekering, Su Zimo berdiri di udara dan berteriak saat kedua tangannya terkatup perlahan. Seiring dengan perintah dan gerakannya, dua fenomena primordial di belakangnya condong ke arah satu sama lain dan secara bertahap menyatu. Penyu primordial ilahi dan ular primordial melonjak milik dua ekstremitas. Satu adalah api sementara yang lain adalah air. Yang satu pasif sementara yang lain aktif. Tapi sekarang, Soaring Serpent melilit Divine Turtle dan melingkarkan dirinya di cangkang yang terakhir dengan tubuh besarnya saat kepala mereka berbaris satu di atas yang lain. Dua makhluk ilahi purba tampaknya telah menyatu menjadi satu. Ini bukan hanya perpaduan dua makhluk ilahi purba. Di dalamnya, ada kebenaran misterius alam semesta. Jalinan kura-kura dan ular, perpaduan air dan api, kombinasi kepasifan dan keaktifan. Aura yang lebih menakutkan dilepaskan dan menyebar ke sekitarnya, meliputi dunia. Baik itu pembudidaya di medan perang atau menonton dari jauh, semuanya gemetar ketakutan dan secara naluriah ingin bersujud ke tanah. Bahkan untuk monyet, dia merasakan kegugupan meskipun sifatnya liar. Ini adalah penindasan yang datang dari kedalaman garis keturunan. Itu adalah ketakutan yang berasal dari ingatan jiwa seseorang. Kura-kura dan ular menghilang. Hanya ada satu fenomena inti emas yang tersisa. Meskipun Apocalyptic Five Thunders Su Cheng menakutkan, itu bergoyang seolah-olah bisa menghilang kapan saja di hadapan fenomena inti emas ini. Tak satu pun dari pembudidaya yang hadir dapat mengenali asal-muasal fenomena tersebut. Namun, mata Lin Xuanji melebar saat dia bergumam pelan, itu adalah. Setelah beberapa saat, dia tersentak seolah-olah dia mengingat sesuatu dan berseru, belintiran kura-kura dan ular, salah satu dari 4 binatang suci besar, kura-kura hitam 1. Legenda mengatakan bahwa asal mula kekacauan, sebelum dunia diciptakan, ada 4 binatang suci, naga Asure, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam. Pada kenyataannya, ras naga dari Primordial Nine Ratches di daratan Tianhuang memiliki garis keturunan dari Asure Dragon. Sedangkan untuk burung phoenix, garis keturunan mereka berasal dari garis keturunan Vermilion Bird. 4 binatang suci dapat dianggap sebagai keberadaan tertua dan paling menakutkan di alam semesta dan dianggap sebagai nenek moyang dari banyak binatang iblis. Su Zimo tetap tidak aktif di lembah pemakaman naga selama 20 tahun, mempelajari Zen dan Buddhisme. Melalui kebijaksanaan Buddhisme, dia menyelesaikan konflik keabadian dan kultivasi iblisnya, membiarkan air dan api menyatu bersama, tidak ada perbedaan antara yang abadi atau iblis dan ular dan kura-kura telah menyatu. Selama 20 tahun terakhir, satu-satunya hal yang dilakukan Su Zimo selain berjalan-jalan adalah mempelajari kitab suci. Meskipun tampaknya seperti hidup tanpa beban, dia mendapat banyak manfaat. Ular dan kura-kura terjalin dan kura-kura hitam telah turun. Pergi, Su Zimo menunjuk ke depan dengan ekspresi tenang. Kura-kura hitam mengangkat kepalanya dan bergerak dengan 4 kaki, mendorong ke depan dengan lembut. Retakan, retakan, retakan. Seketika, serangkaian retakan muncul di 5 petir ilahi Su Cheng. Mereka meredup secara signifikan sebelum menghilang menjadi titik cahaya ke sekitarnya. Su Cheng memuntahkan seteguk besar darah dan warna yang terkuras dari wajahnya. Kura-kura hitam adalah binatang suci. Binatang suci adalah eksistensi yang datang sebelum asal mula kekacauan dan lebih menakutkan daripada makhluk abadi legendaris dan makhluk abadi dari dunia atas. Meskipun itu hanya sebuah fenomena, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh petir ilahi Su Cheng. Di hadapan fenomena kura-kura hitam, Su Cheng merasa seolah-olah hidupnya tidak berarti seperti semut. Sungguh menakutkan, Di Yin akhirnya memiliki lawan. Ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan melawan fenomena papan atas sepanjang sejarah, fenomena ini bisa masuk 10 besar. Tidak, 5 besar, bahkan 3 besar. Menurut pendapatku, lautan kekacauan kaisar manusia mungkin satu-satunya hal yang dapat menentangnya. Su Zimo pasti akan dapat meninggalkan namanya pada fenomena Golden Core untuk menciptakan fenomena yang menakutkan dengan menelusuri kembali para ahli kuno di masa lalu. Aku sangat iri. Dalam pertarungan untuk peringkat fenomena inti emas, jika seseorang berhasil menciptakan fenomena inti emas yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui pemahaman atau peluang mereka sendiri dan berhasil masuk ke peringkat, mereka dapat menyebutkan fenomena mereka. Itu adalah kehormatan yang sangat besar dan benar-benar akan mewujudkan meninggalkan jejak mereka dalam sejarah. Pada peringkat fenomena inti emas, banyak fenomena kuno ditulis tangan oleh para ahli tingkat atas di masa lalu secara pribadi. Su Cheng tidak dapat diganggu dengan luka dalam yang parah dan mengambil segenggam ramuan dari tas penyimpanannya, melahapnya. Su Zimo, meskipun aku kalah, kamu bisa bermimpi untuk membunuhku. Dia mengabaikan luka-lukanya dan membuat keputusan tegas untuk berbalik dan pergi sambil menyatakan, kamu sebaiknya tidak menunjukkan dirimu di Myriad Phenomenon City atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Sepasang sayap yang terbuat dari angin dan kilat muncul di belakang Su Cheng. Dalam keributan itu, dia sudah menghilang dari tempat itu dan melarikan diri jauh dengan kecepatan yang menakutkan.
Su Cheng menahan rasa sakit di tubuhnya dan menggeram, ini adalah keterampilan rahasia sekte kami, Zephyr Thunder Escape. Bahkan Nas Chen Sol biasa tidak akan bisa mengejarku. Dalam panduan guntur ungu, Su Zimo melihat bagian yang memperkenalkan teknik pelarian rahasia yang disebut pelarian petir. Meskipun mirip dengan Zephyr Thunder Escape, sayang sekali dia belum bisa mengolahnya dulu. Saat ini, relatif mudah baginya untuk menangkap Su Cheng. Pertama, dia bisa melepaskan kultivasinya dan mengedarkan kedua inti. Ditambah dengan Ethereal Wings, ada kemungkinan besar dia bisa mengejar. Kedua, dia bisa melepaskan Blood Escape. Tepat saat Su Zimo sedang mempertimbangkan pilihannya, dia merasakan bahaya. 1. Deskripsi kura-kura hitam adalah kura-kura dan ular yang terjalin. Eternal Secret King, Chapter 709. Bab 709, Serangan Balik. Saat Su Cheng melarikan diri ke kejauhan, Su Zimo menarik kembali fenomena kura-kura hitamnya. Dukungan dari fenomena inti emas membutuhkan pengeluaran energi roh yang sangat besar. Sekarang setelah hasilnya ditentukan, Su Zimo tidak perlu mempertahankan fenomena inti emasnya kemanapun dia pergi. Namun, saat dia mencabut fenomena kura-kura hitamnya, dia merasakan bahaya besar yang ada di dekatnya. Su Zimo tidak punya waktu untuk memeriksanya. Orang itu menyerang pada saat yang tepat ketika pertahanannya paling lemah, itu juga saat dia paling santai. Sudah tidak ada seorang pun dalam jarak 100 kaki dari pertempurannya dengan Su Cheng. Su Zimo tidak menyangka ada orang yang mendekatinya secara diam-diam dan menyerang tanpa peringatan. Niat membunuh menyelimutinya dengan segera dan itu sangat dingin sampai ke tulang. Jika dia tidak mengembangkan Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan memiliki persepsi roh yang tidak dapat diprediksi, Su Zimo tidak akan dapat bereaksi dan akan mati di tempat. Ini bisa dianggap sebagai upaya pembunuhan yang sempurna. Meski dia tidak menoleh untuk melihat, sesosok tubuh terlintas di benak Su Zimo. Seseorang yang pakaiannya tidak pasti dan memiliki penampilan yang berubah-ubah, seorang wanita kadang-kadang, anak-anak kadang-kadang, orang tua kadang-kadang. Pembunuh sekte kematian tersembunyi. Hanya seorang murid warisan dari sekte kematian tersembunyi yang memiliki wawasan untuk meluncurkan upaya pembunuhan yang begitu menakutkan. Su Zimo bertarung melawan penerus paling menonjol dari sekte kematian tersembunyi 2 kali dan setiap kali sama-sama berbahaya. 20 tahun yang lalu, Su Zimo hanya berhasil membunuh asasin berwajah 1000 di bawah istana kaisar manusia. Untuk berpikir bahwa seorang pembunuh dari Hidden Death sekte akan lintas ke dia di medan perang kuno lagi dan mencoba untuk merenggut nyawanya segera setelah menyerang. Serangkaian seruan pecah dari kerumunan. Tuan, kawan, Kakatsu, hati-hati, rubah kecil, harimau roh, dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bergerak dan hanya bisa berteriak. Lin Xuanji baru saja mengambil setengah langkah ke depan sebelum dia berhenti. Sudah terlambat, tidak ada yang bisa menyelamatkan Su Zimo. Pedang si pembunuh berjarak beberapa inci dari Su Zimo. Pandangan waspada melintas di mata Lin Xuanji, ini adalah teror sejati dari murid warisan sekte kematian tersembunyi. Jika dia berada di posisi Su Zimo, dia juga akan dikutuk dari pembunuhan ini. Tidak ada yang menyinggung seorang kultivator biasa. Namun, jika seseorang menyinggung seorang pembunuh, seseorang tidak akan pernah memiliki momen kedamaian di masa depan mereka kecuali salah satu pihak benar-benar mati. Tidak ada yang tahu kapan seorang pembunuh akan muncul dan mereka harus selalu waspada. Pembunuh itu bisa jauh atau dekat, selalu menunggu saat yang tepat untuk serangan fatal seperti hantu dalam kegelapan. Penyiksaan mental sangat menakutkan dan kebanyakan kultivator tidak akan mampu mengatasinya. Pada saat itu, Su Zimo berteriak dengan bahasa Sanskerta dan mengeluarkan suaranya yang kuat saat ki darahnya melonjak dan bergema tanpa henti seperti ledakan halilintar. Gerakan membunuh suara memiliki ledakan kekuatan yang hampir seketika. Pada saat kritis itu, hanya gerakan membunuh yang bisa menyelamatkan Su Zimo. Tubuh si pembunuh bergidik mendengar kata Sanskerta itu. Bahkan untuk murid warisan sekte kematian tersembunyi, mereka tidak unggul dalam pertempuran langsung. Bahasa Sanskerta dirilis dengan tergesa-gesa dan mungkin tidak berdampak pada seseorang seperti Su Cheng. Namun, dampaknya sangat bagus untuk pembunuh sekte kematian tersembunyi. Pedang di tangan si pembunuh berhenti sejenak. Namun, segera setelah itu, si pembunuh melepaskan keterampilan rahasia sekte kematian tersembunyi dan menekan ki darah liar di tubuhnya. Dia meluruskan pedangnya dan menusuk ke jantung Su Zimo dari belakang. Jeda berlangsung kurang dari 1 tarikan napas. Kebanyakan pembudidaya tidak akan bisa bereaksi terhadapnya. Namun, sejak awal Su Zimo memiliki peringatan dari persepsi rohnya. Tidak mungkin dia melewatkan kesempatan singkat ini. Guyuran, ki darahnya bergemuruh. Tubuh Su Zimo tiba-tiba membesar secara besar-besaran dan jubahnya robek, memperlihatkan otot-otot yang menyerupai baja cair. Meskipun transformasi itu tidak tampak seperti apa-apa, perluasan tubuh Su Zimo menyebabkan posisi awal hatinya menyimpang. Berdengung, berdengung. 6 pola roh bersinar pada bilah tipis si pembunuh itu adalah senjata roh bawaan yang sangat tajam. Namun, saat pedang tipis itu memasuki tubuh Su Zimo, pedang itu dilawan dengan sangat keras dan mengeluarkan suara aneh. Separuh dari bilah tipisnya didorong masuk tetapi tidak mengenai organ vital. Selanjutnya, ketika si pembunuh ingin menarik pedangnya, dia menemukan bahwa pedangnya tertancap erat di dalam daging Su Zimo. Saat berikutnya, telapak tangan raksasa turun dari langit saat bayangan gelap menyelimuti dunia. Beraninya kamu, Su Zimo berteriak dan mengabaikan lukanya saat dia melakukan serangan balik. Dia benar-benar marah dengan pembunuhan itu. Syukurlah, dia memiliki energi yang tersisa setelah pertarungannya dengan Su Cheng. Jika dia menghadapi lawan seperti Diin, akan sangat mematikan jika musuh seperti pembunuh bayaran ini mengintai di dekatnya. Dia harus memukul orang ini sampai mati dengan telapak tangannya. Di sini sekarang, pembunuh itu menentukan tanpa sedikit pun kepanikan di matanya. Dia meninggalkan pedang tipisnya dan berbalik untuk melarikan diri, berlari ke kejauhan tanpa menyentuh tanah. Teknik gerakannya menyerupai hantu dan dia akan menghilang dari pandangan seseorang jika ada yang ceroboh. Kamu masih mencoba melarikan diri. Su Zimo mencabut pedang panjang di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Aliran darah memuntahkan tetapi Su Zimo mengabaikannya. Fisiknya terlalu kuat sehingga cedera seperti ini tidak akan berdampak banyak padanya, dia akan segera pulih dengan sendirinya. Dalam sekejap, Su Zimo mengejar ke arah si pembunuh. Om, Ma, Ni, Pa, Mi, Hom. Su Zimo segera mengeluarkan 6 kata Sanskerta dari daming mantra, meledak seperti guntur. 1 kata Sanskerta sudah cukup untuk mempengaruhi si pembunuh. Sekarang setelah ke-6 kata mantra daming dilepaskan, kekuatan menakutkan terbentuk di kekosongan. Cahaya Buddha menyala dan bahasa Sanskerta bergema tanpa henti. Melawan keterkejutan dari kata-kata Sanskerta, si pembunuh memuntahkan seteguk darah dan langsung mengungkapkan posisinya.
Kamu jauh lebih lemah dibandingkan dengan assassin berwajah seribu. Sebelum hukumannya selesai, Su Zimo sudah tiba di belakang orang tersebut. Dia mengulurkan tangan dan meninju punggung pembunuh itu dengan keras. Patah. Kekuatan yang luar biasa hampir mematahkan si pembunuh, menyebabkan benjolan menonjol dari dadanya dengan cara yang mengejutkan. Pukulan tunggal itu memutuskan nyawa si pembunuh. Berdebar, pembunuh itu jatuh ke depan dengan kaku. Su Zimo tiba di sampingnya dan menyimpan tas penyimpanannya. Dia kemudian mengulurkan tangan dan menendang mayat si pembunuh untuk membaliknya. Pembunuh itu secara alami tidak dapat mempertahankan keterampilan rahasia sekte kematian tersembunyi setelah kematiannya dan penampilannya terungkap. Dia adalah orang biasa. Ciri-cirinya tidak mungkin lagi biasa. Dia adalah seseorang yang tidak akan diperhatikan sama sekali ketika dilempar ke kerumunan. Meskipun Su Zimo baru saja melihat bagaimana rupa orang ini, saat dia menutup matanya, dia bahkan tidak dapat mengingat wajah orang itu. Seseorang seperti itu adalah pembunuh alami. Namun, sayang sekali dia memilih mangsa yang salah. Eternal Secret King, Chapter 710. Bab 710, Ras Dewa. Meskipun pembunuh sekte kematian tersembunyi sudah mati, Su Cheng dari Istana Petir Zephyr berhasil melarikan diri dengan celah itu juga. Sudah terlambat bagi Su Zimo untuk mengejar. Pada akhirnya, Lin Xuanji juga tidak membunuh Ni Hao dari Chaos Essence Sect dengan kejam, memilih untuk melepaskan yang terakhir. Istana Enigma memiliki status luar biasa di daratan Tianhuang dan secara alami tidak akan menabur dendam dengan sekte super lainnya. Lin Xuanji tidak bisa acuh tak acuh seperti Su Zimo dalam menangani berbagai hal. Ada beberapa pembudidaya yang tersisa dari 3 sekte super dan mereka melarikan diri ke segala arah dengan liar, menghilang tanpa jejak. Para pembudidaya yang menonton di dekatnya sangat emosional saat melihat itu. Setelah pertempuran ini, Su Zimo akan menjadi lebih menonjol di medan perang kuno. Bagi banyak pembudidaya, Di Yin mungkin satu-satunya yang bisa bertarung dengannya. Pertempuran ini membuka mata banyak pembudidaya. Terlepas dari seni roh dan teknik bertarung yang digunakan dalam pembantaian itu, ada beberapa fenomena kuno yang muncul. Chaos Essence Hall, Yellow Springs, Apocalyptic Five Thunders, Primordial Divine Turtle, Primordial Soaring Serpent, dan Great Expanding Mist yang sangat misterius. Pada akhirnya, semua orang beruntung menyaksikan kelahiran fenomena inti emas yang benar-benar baru. Selain itu, sangat menakutkan sehingga bisa menghancurkan 5 guntur apokaliptik dengan mudah. Tidak disangka bahwa keberadaan yang menakutkan seperti Leng Ning, Situsi dan pembunuh sekte kematian tersembunyi akan mati di sini. Sayang sekali. Jangan lupa, ini adalah medan perang kuno di mana apapun bisa terjadi. Itu benar. Jika pembunuh sekte kematian tersembunyi tidak muncul pada akhirnya, Su Cheng dari Zephyr Thunder Palace mungkin tidak akan bisa melarikan diri juga. Banyak pembudidaya bubar saat mereka berdiskusi dengan suara pelan. Pertempuran telah berakhir. Meskipun semua orang tahu bahwa kelompok ini memiliki harta karun seperti Yellow Springs Diagram dan Purple Thunder Manual, tidak ada yang berani melawan mereka untuk itu. Terima kasih. Su Zimo menoleh ke Lin Xuanji dan mengangguk. Lin Xuanji berbeda dari Little Fatih dan Si Jian. Identitasnya sensitif dan dia tidak perlu membantu. Meskipun Ni Hao adalah orang yang mendorong keberuntungannya, mengingat kemampuan Lin Xuanji, jika dia benar-benar ingin melarikan diri, tidak mungkin Ni Hao bisa menghentikannya. Lin Xuanji mengibaskannya dan berkata dalam-dalam, fenomena kura-kura hitam yang kamu buat ini sangat kuat dan menakutkan. Mungkin itu benar-benar bisa melawan Chaos Ocean, tapi... Dia berhenti sejenak sebelum berkata perlahan, dari apa yang saya tahu, Di Yin jauh lebih menakutkan daripada dia 100 tahun yang lalu. Aku bahkan tidak berani meramal apapun yang berkaitan dengannya. Anda harus berhati-hati. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Fakta bahwa Lin Xuanji sangat waspada adalah bukti betapa menakutkannya Di Yin. Jangan khawatir, aku juga tidak menyia-nyiakan 20 tahun terakhirku, jawab Su Zimo. Lin Xuanji mengangguk dengan ekspresi termenung. Ada satu hal lagi, kamu harus berhati-hati setelah memasuki Myriad Phenomenon City. Anda telah menyinggung hampir semua orang dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis di medan perang kuno dasar. Kamu membunuh dan melukai banyak dari mereka dalam pertempuran di Istana Kaisar Manusia. Meskipun mereka tidak dapat menyalahkan siapapun karena merekalah yang bergabung, beberapa sekte mungkin menyimpan dendam dan mempersulit Anda karenanya. Karena Su Cheng dan Ni Hao belum mati, 2 sekte besar abadi, Zephyr Thunder Palace dan Chaos Essence Sect pasti akan menimbulkan masalah bagimu di Myriad Phenomenon City. Su Zimo mencibir, bagus sekali. Aku akan mengiring Su Cheng ke Yellow Springs jika dia datang mencariku. Ada sesuatu yang mungkin tidak kau ketahui. Lin Xuanji berkata perlahan, di Myriad Phenomenon City, ada formasi dan segel yang ditinggalkan oleh senior Istana Enigma. Naschen Solus dapat menggunakan kekuatan Dharma secara bebas tanpa terdeteksi oleh dunia luar. Dia menyiratkan bahwa Naschen Solus dapat menyerang dengan bebas di Myriad Phenomenon City tanpa dilahap. Itu sedikit merepotkan. Lin Xuanji melanjutkan, Zephyr Thunder Palace dan Chaos Essence Sect memiliki Naschen Solus yang ikut dalam ekspedisi mereka. Naschen Solus ini bukanlah sealer yang berada di usia senja mereka, tetapi orang-orang di masa puncaknya dengan vitalitas yang luar biasa. Kamu harus berhati-hati terhadap Naschen Solus ini yang menyebabkan masalah untukmu setelah memasuki Myriad Phenomenon City. Su Zimo mengangguk. Dalam hal ini, siapapun yang tidak mendapat dukungan dari Naschen Solus di Myriad Phenomenon City pasti dirugikan. Lin Xuanji berkata, baiklah, saya akan meninggalkan kalian untuk membersihkan medan perang. Aku akan pergi dulu. Tunggu, seolah-olah dia mengingat sesuatu, Su Zimo memanggil kembali Lin Xuanji. Apa yang salah? Lin Xuanji membeku sesaat. Su Zimo bertanya, pernahkah Anda melihat sekelompok pembudidaya, sekitar 8 orang, dengan pakaian kuno? Mereka memiliki rambut emas, mata biru, hidung mancung, dan semuanya sangat tampan. Ketika dia mendengar deskripsi itu, ekspresi Lin Xuanji menjadi semakin suram. Kenapa mereka di sini? Dia bergumam dengan ekspresi gelap di wajahnya. Su Zimo bertanya, siapa mereka? Dia harus mengetahui latar belakang mereka sejak Nian Qi dibawa pergi oleh mereka. Lin Xuanji malah bertanya, kamu tahu tentang Primordial Nine Ratches, kan? Su Zimo mengangguk. Lin Xuanji berkata perlahan, mereka adalah bagian dari 9 ras primordial, ras dewa. Ras dewa. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat menyebut kata-kata itu. Ada ras di daratan Tianhuang yang berani menyebut diri mereka sebagai dewa. Mereka adalah orang gila atau mereka pasti sangat menakutkan hingga menyerupai dewa. Lin Xuanji mengerutkan kening dalam-dalam dan bergumam, 9 ras primordial hampir tidak akan pernah muncul di medan perang kuno. Tidak kusangka makhluk ras dewa dari generasi ini akan masuk. Mengapa kamu bertanya tentang itu? Pernahkah Anda melihat mereka? Lin Xuanji bertanya.
Tidak, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Namun, saya punya teman yang dibawa pergi oleh kelompok itu. Aku harus menyelamatkannya. Lin Xuanji menghela nafas dengan lembut dan menggelengkan kepalanya. Kamu belum pernah berinteraksi dengan ras dewa sebelumnya jadi kamu tidak tahu tentang teror mereka. Dia melanjutkan, dalam ras dewa, membunuh di atas level mereka adalah sesuatu yang sederhana seperti minum air. Satu-satunya hal yang akan sedikit menarik minat mereka adalah membunuh seseorang yang merupakan ranah utama di atas mereka. Sederhananya, melawan ras dewa, tubuh, ki darah, dan kentunganmu dalam pertempuran jarak dekat hampir tidak ada. Su Zimo tidak meragukan Lin Xuanji. Dari uraian King King, dia sudah bisa menebak secara samar betapa menakutkannya kelompok pembudidaya itu. Seberapa mengerikan tubuh dan ki darah Su Zimo, dia belum mengalami kekalahan dalam pertarungan jarak dekat. Bahkan ketika dia bertukar pukulan dengan Di Ying di kuil tua di dasar lembah pemakaman naga, dia memiliki sedikit keuntungan. Tapi sekarang, konon ras dewa bisa menandinginya dalam hal fisik dan ki darah. Sebagai salah satu dari 9 ras primordial, ras dewa memiliki garis keturunan bangsawan dan memiliki banyak keterampilan dan teknik rahasia kuno. Bahkan Di Ying tidak akan berani memprovokasi mereka dengan sembrono. Lin Xuanji merenung, kedatangan ras dewa, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi di medan perang kuno. Ini tidak baik, aku harus bergegas kembali dan memberitahu para tetua sekte agar mereka dapat mempersiapkan berbagai hal. Dengan mengatakan itu, Lin Xuanji menghilang tepat di depan mata mereka dalam kepulan asap. Ras dewa, Su Zimo bergumam dengan ekspresi yang tak terduga saat dia berkata dengan dingin, tidak kusangka aku akan menemukan 9 ras primordial begitu cepat. Tidak heran mengapa Nian Qi memiliki kekuatan yang begitu besar di masa lalu tanpa mengetahui apapun. Itu karena dia membawa darah ras dewa di tubuhnya. Eternal Secret King, Chapter 711. Bab 711, Kota Fenomena Segudang. Tentu saja, ada banyak indikasi yang menunjukkan bahwa bahkan dengan garis keturunan ras dewa dalam dirinya, latar belakang Nian Qi mungkin akan lebih rumit lagi. Tentu saja ada alasan mengapa 9 ras primordial menguasai lebih dari 10.000 ras di era purba. Jika bukan karena Battle Royale di era primordial yang mengurangi 10.000 ras dan menyebabkan kerusakan besar pada kekuatan 9 ras primordial, manusia tidak akan mampu menggulingkan kekuasaan 9 ras primordial bahkan jika mereka memiliki kekuatan besar, keberuntungan dan banyak kaisar. Naga leluhur yang muncul lebih dari 10.000 tahun yang lalu memiliki kekuatan yang menakutkan. 2 sekte super dan sebuah kerajaan dimusnahkan karenanya. Setelah perang kuno, 9 ras jatuh dan manusia menguasai daratan Tianhuang. Meski begitu, ada 9 lahan terlarang bagi pembudidaya di daratan Tianhuang. 9 tempat terlarang adalah tempat tinggal 9 ras primordial. Makhluk hidup apapun selain dari 9 ras primordial akan dibunuh tanpa ampun jika mereka memasuki tanah terlarang. Sebelumnya, istana penguasa istana gagak darah tiba di lembah tulang naga dan membuat khawatir naga ilahi. Alasan mengapa tuan istana menjelaskan dengan tergesa-gesa bahwa dia adalah salah satu dari 9 ras adalah agar dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sayangnya, naga dewa dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa garis keturunan tuan istana tidak murni dan hampir membunuhnya di tempat. Setelah beberapa saat, Little Fatty dan yang lainnya menyapu medan perang dan menuai hasilnya. Bos, kemana kita harus pergi selanjutnya? Aku akan ikut denganmu, kata Little Fatty. Su Zimo menjawab dengan dalam, kita akan menemukan tempat untuk beristirahat hari ini. Besok, kita akan menuju Myriad Phenomenon City. Baiklah, semua orang mengangguk. Jika mereka ingin mencari ras dewa tanpa tujuan di medan perang kuno, itu sama saja dengan mencari pin di tumpukan jerami, itu tidak realistis. Pasti ada alasan mengapa ras dewa muncul di medan perang kuno. Mereka hanya menemukan Nian Qi secara tidak sengaja. Tempat ras dewa memiliki kemungkinan tertinggi untuk muncul adalah di pusat medan perang kuno, Myriad Phenomenon City. Myriad Phenomenon City sudah ada sejak lama dan sudah ada sejak zaman kuno. Peri Linglong menamai kota kuno itu dan itu mewakili fenomena yang tak ada habisnya. Dia berharap manusia dapat menciptakan fenomena inti emas tanpa batas di masa depan. Saat ini, meski tidak ada 10.000, ada beberapa ribu fenomena inti emas yang berbeda. Namun, tidak banyak yang bisa menduduki peringkat teratas peringkat fenomena. Kebanyakan dari mereka adalah yang familiar yang telah diwariskan dari zaman kuno. Hari ini, sekelompok pembudidaya aneh yang sering bepergian tiba di luar Myriad Phenomenon City. Tepatnya, hanya ada 3 pembudidaya dalam kelompok itu. 5 pembudidaya lainnya mengeluarkan kisetan yang samar dan menunjukkan tanda-tanda yang jelas sebagai binatang iblis. Meskipun binatang setan bisa mengambil bentuk manusia setelah membuat inti dan bahkan berbicara dalam bahasa manusia, mereka tidak bisa menghapus akar binatang setan mereka sepenuhnya. Setelah menciptakan roh esensi, binatang iblis dapat beresonansi dengan alam semesta dan menyerap esensi matahari dan bulan, memungkinkan mereka untuk mengambil bentuk manusia sepenuhnya sambil menyembunyikan aura mereka sehingga mereka dapat bersembunyi di antara manusia. Binatang iblis itu sulit dideteksi dan itulah alasan mengapa mereka disebut iblis-iblis. Di antara 5 binatang iblis, 3 di antaranya tampak mengancam dan memiliki tubuh kekar yang dipenuhi bulu panjang. Tatapan mereka kejam dan mereka memancarkan ki iblis yang kaya. 2 lainnya adalah perempuan. Salah satunya tinggi dengan kaki panjang dan ramping yang terlihat sangat fleksibel. Yang lainnya berada di masa jayanya dan memiliki penampilan yang tiada taraf. Dia mengenakan jubah merah menyala yang berani dan nyaris tidak menyembunyikan tubuhnya. Setiap kedipan matanya yang besar dan berair tampak seolah-olah bisa mencuri jiwa seseorang. Saat sekelompok dari mereka berjalan, wanita muda di masa jayanya menarik setengah dari perhatian semua orang sendirian. Alasan mengapa kelompok mereka digambarkan sebagai aneh bukan karena 5 setan atau wanita muda dengan penampilan menawan saja. Di medan perang kuno, banyak murid atau paragon kuat dari sekte yang berbeda memiliki tunggangan atau binatang roh mereka sendiri, itu adalah bagian dari kekuatan tempur mereka. Sebelumnya, bahkan ada pembudidaya yang mengendarai 7 Wim ke Myriad Phenomenon City dan memancarkan aura yang luar biasa, 5 binatang iblis tidak ada bandingannya dengan itu. Wims adalah binatang buas berdarah murni dan terlihat jauh lebih kuat dari 5 binatang iblis. Bahkan ada seorang kultivator wanita dengan keanggunan yang tak tertandingi yang mengendarai burung salju dan turun ke Myriad Phenomenon City. Ada kereta roh yang terbang di udara juga di mana pria bisa terlihat samar-samar berbaring di pangkuan wanita cantik sambil menikmati anggur dan bergembira. Kereta roh diikuti oleh banyak wanita cantik dan kelopak bunga tersebar di mana-mana mereka lewat dengan aroma aromatik yang membuat iri orang lain. Dalam hal keagungan, kelompok orang ini bukanlah apa-apa. Namun, hal yang benar-benar aneh tentang kelompok mereka adalah sikap antara 3 pembudidaya dan 5 setan. Mereka semua mengobrol dengan gembira dan bukannya menjadi budak, mereka tampak seperti teman baik.
Akhirnya, seseorang berseru pelan dan menaksir seorang kultivator berjubah hijau di antara mereka sebelum bergumam dengan ekspresi bingung, mungkinkah dia? Su Zimo dan yang lainnya akhirnya tiba di sini setelah menempuh perjalanan yang sulit. Myriad Phenomenon City seperti binatang raksasa kuno yang duduk di sini tanpa bergerak, mengeluarkan aura kuno saat menyaksikan sejarah berlalu. Di bawah Myriad Phenomenon City, semua orang mengangkat kepala. Ubin di tembok kota berwarna hitam kehijauan dengan bekas pedang tajam, seolah-olah mereka sedang bercerita. Seberapa tinggi? Rubah kecil berseru. Kelompok mereka mirip dengan semut yang tidak penting di bawah tembok kota kuno. Kota kuno ini sungguh megah. King tidak bisa membantu tetapi berseru juga. Harimau roh mengalihkan pandangannya dan menatap pintu masuk Myriad Phenomenon City, cemberut. Sayang sekali tidak ada gerbang ke kota kuno ini. Pertahanannya terlalu lemah. Jika penyerbuan binatang buas tiba, kota akan disusupi seketika. Kamu salah. Su Zimo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu gerbang kota di Myriad Phenomenon City. Mengingat lingkungan berbahaya dari medan perang kuno, satu-satunya kota kuno yang tidak membutuhkan gerbang kota adalah Myriad Phenomenon City. Harimau roh membeku sejenak dalam kebingungan. Su Zimo menunjuk ke bawah kakinya dan berkata perlahan, para pembudidaya paling menonjol dari alam inti emas di daratan Tianhuang semuanya berkumpul di sini di kota ini. Dari ratusan ribu pembudidaya yang memasuki medan perang kuno, setidaknya 100.000 dari mereka akan berhasil mencapai Myriad Phenomenon City. Dengan sosok itu, tidak ada binatang iblis, penyerbuan binatang atau makhluk hidup manapun yang berani menyerang Myriad Phenomenon City. Itu sama saja dengan memiliki keinginan mati. King menendang harimau roh dan menggoda, hei, pergi dan picu penyerbuan binatang buas. Saya akan melihat bagaimana Anda mengalahkan Myriad Phenomenon City. Harimau roh terbatuk 2 kali dengan ekspresi canggung. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di atas tembok kota yang menyebabkan keributan. Su Zimo, dia adalah Su Zimo. Apa yang kamu bicarakan? Penjelmaan monster yang memperoleh warisan istana kaisar manusia, memiliki fenomena ganda, menghancurkan kota kuno istana kaca dan mengalahkan Su Cheng. Aku pasti tidak salah, itu dia. Itu benar-benar terlihat seperti dia. Jubah hijau dan ditemani oleh murid warisan dari sekte makam dan sekte boneka. Pasti akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Saya mendengar bahwa ada banyak orang di kota yang ingin membunuhnya. Hehe, mereka seharusnya mengincar harta karunnya, kan? Di atas tembok kota, di kedua sisi jalan setapak dan di dalam bangunan, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke bawah. Beberapa dari mereka kagum, beberapa iri, beberapa bermusuhan. Tapi lebih dari itu, kebanyakan dari mereka sombong. Eternal Secret King, Chapter 712. Bab 712, Spar Binatang Buas Roh. Siapa yang tidak tahu tentang Su Zimo? Di medan perang kuno, mungkin tidak banyak yang pernah melihat Su Zimo secara langsung sebelumnya. Namun, hampir tidak ada orang yang belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Saat ini, Su Zimo sudah menjadi sosok menakutkan yang tak seorang pun berani mendekatinya dan dia berada di urutan kedua setelah Di Yin. Saat dia menginjakkan kaki ke Myriad Phenomenon City, keributan terjadi. Su Zimo tenang dan acuh tak acuh meski banyak tatapan. Little Fatty dan Si Jian relatif bingung. Orang-orang yang bisa selamat dari bahaya tanpa akhir dan melakukan perjalanan yang sulit ke Myriad Phenomenon City jauh dari biasa. Ada ratusan ribu pembudidaya yang memasuki medan perang kuno. Namun, hanya 100.000 atau lebih yang bisa mencapai Myriad Phenomenon City hidup-hidup. Tatapan dari orang-orang ini secara alami membawa tekanan besar yang tidak dapat ditanggung oleh para pembudidaya biasa. King sedikit mengernyit. Secara naluriah, rubah kecil bersembunyi di belakang Su Zimo. Singa emas memiliki ekspresi muram dan mencoba yang terbaik untuk menarik kembali ki iblisnya. Tidak peduli apa, mereka adalah binatang iblis, itu wajar bagi mereka untuk merasa tidak nyaman dinilai oleh begitu banyak paragon ras manusia. Harimau roh mengabaikan semua tatapan di sekitarnya dan berjalan dengan angkuh ke kota dengan berani. Meskipun monyet bisa merasakan permusuhan, dia tidak takut atau keberatan. Sebaliknya, dia menggeram dan balas menatap dengan ekspresi mengancam. Dia memiliki sifat bangga dan selain Su Zimo yang bersahabat dengannya, dia tidak menghargai orang lain. Monyet iblis itu benar-benar sombong. Lupakan saja, sebaiknya kita tidak mengacaukannya karena itu mungkin dibawa ke sini oleh penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Mari kita lihat berapa lama lagi Su Zimo bisa terus tersenyum. Dia sudah membuat musuh dengan begitu banyak orang sebelum pertarungan untuk peringkat fenomena inti emas. Pasti akan ada orang yang ingin membuat masalah untuknya. Kerumunan berdiskusi. Saat itu, sekelompok pembudidaya berjalan dan kemanapun mereka lewat, kerumunan membuat jalan untuk mereka. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Ada lusinan dari mereka dalam kelompok itu dan mereka berasal dari 3 sekte berbeda, mengenakan pakaian berbeda dan memiliki lencana sekte berbeda. Di antara mereka, bahkan ada pembudidaya yang diubah dari makhluk roh. Su Zimo pernah melihat salah satu lencana sekte mereka pada Su Cheng sebelumnya. Istana Guntur Zephyr. Ada banyak pembudidaya Zephyr Thunder Palace yang meninggal di luar Astral Dragon's Putum Lair dan Su Cheng melarikan diri dengan luka parah setelah nyaris mati. Kedatangan rombongan ini pasti bermusuhan. 2 kelompok pembudidaya lainnya berasal dari Sekte Cakrawala Ungu dan Kuil Angin Jernih. Ada 3 sekte super yang berkumpul. Fufu, apa yang aku katakan? Pohon yang tinggi rentan roboh oleh angin kencang. Su Zimo pasti akan mati setelah menyinggung begitu banyak faksi. Menurutku tidak banyak yang akan terjadi karena pembunuhan dilarang di dalam kota. Para pembudidaya itu tidak mungkin memulai perkelahian di jalanan. Tunggu dan lihat, banyak pembudidaya sedang menunggu untuk menonton tontonan. Su Zimo menghentikan langkahnya dan menyipitkan pandangannya saat dia melihat lusinan orang yang mendekat. Fufu, kuil angin cerah yang memimpin inti emas tertawa dengan lembut sebelum dia tiba saat dia menangkupkan tinjunya dan meninggikan suaranya. Saya Duan Qingping, senang sekali, rekan Daoisu, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Inti emas bernama Duan Qingping memberikan senyum palsu dan kata-katanya hanyalah basa-basi. Inti emas yang memimpin Sekte Cakrawala Ungu menaksir Su Zimo dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum mengangguk tanpa ekspresi. Saya Wu Feng. Mereka berdua, hal-hal pasti memanas. Baik Duan Qingping dan Wu Feng adalah murid terbaik dari 2 sekte super. Penggarap Zephyr Thunder Palace memiliki tatapan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Su Zimo bahkan tidak peduli untuk menunjukkan kesopanan terhadap kelompok mereka dan tetap diam dengan tatapan dingin sejak awal. Monyet dan yang lainnya melotot ke seberang dengan permusuhan ekstrim. Fufu, Duan Qingping terkekeh dan mengibaskannya dengan lembut. Rekan Taois, tidak perlu gugup. Berkelahi atau membunuh dilarang di kota selain Myriad Phenomenon Hall. Mengapa kalian begitu tegang? Tenang, santai.
Su Zimo tetap diam. Dia yakin bahwa pembunuhan dilarang di kota. Lagi pula, jika tidak ada aturan seperti itu, semua paragon yang berkumpul di Myriad Phenomenon City mungkin memperebutkan ketidaksepakatan karena sifat angkuh dan sombong mereka. Pada saat itu, kebanyakan orang akan mati dan akan ada sungai darah sebelum pertarungan untuk peringkat fenomena inti emas. Meski begitu, Duan Qingping dan yang lainnya pasti punya motif untuk datang ke sini. Duan Qingping mempertahankan senyumnya dan mengalihkan pandangannya ke monyet, harimau roh, dan semua orang sebelum melanjutkan, namun, tidak ada batasan tentang membunuh binatang iblis di kota. Su Zimo mengangkat alisnya dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Sekelompok orang ini ada di sini karena mereka ingin mendekati monyet dan yang lainnya. Mereka sudah menjadi saudara angkat, tak satu pun dari mereka adalah makhluk roh dari siapapun. Bagi Su Zimo, monyet dan yang lainnya seperti kerabatnya. Siapapun yang menyembunyikan desain pada kerabatnya harus mati. Duan Qingping terkekeh lagi setelah merasakan niat membunuh Su Zimo. Rekan Taoisu, jangan marah. Sebagai kultivator, secara alami tidak mungkin kami akan menyentuh binatang roh Anda. Namun, dia mengubah topik. Tidak nyaman bagi kita untuk bertarung agar kita tidak merusak hubungan kita, tapi kita bisa membiarkan binatang iblis kita bertarung satu sama lain. Bagaimana tentang itu? Dengan itu, Duan Qingping sedikit miring dan seorang pria jangkung keluar dari belakangnya. Pria itu memancarkan ki iblis yang kaya dan memiliki tatapan buas. Dia berotot dengan tubuh bagian atas telanjang yang dilapisi dengan otot seperti baja. Dia tampak sangat menakutkan. Duan Qingping berkomentar dengan santai, ini adalah binatang roh yang menetas dari telur binatang roh yang saya temukan dengan mengembara ke gua tempat tinggal secara tidak sengaja di masa lalu. Tidak ada yang istimewa. Seorang wanita cantik dari Sekte Cakrawala Ungu di samping berjalan maju. Dia memiliki tubuh panjang dan ramping yang melengkung di tempat yang tepat dengan menawan. Wu Feng menunjuk ke wanita itu. Ini adalah makhluk roh yang dibesarkan olehku. Dia adalah binatang iblis dari ras ular dan juga sangat biasa. Makhluk rohmu dapat memilih salah satu dari mereka sebagai lawan untuk bertanding. Su Zimo mencibir dalam hati. Baik monyet maupun harimau roh bukanlah makhluk roh yang dibesarkan olehnya. Dengan demikian, spar seperti ini secara alami sangat menghiburnya. Saat Su Zimo hendak menolak, sebuah telapak berbulu muncul di bahunya. Monyet menonjol dan menggosok telapak tangannya sambil menyeringai. Lagi pula aku merasa gatal, aku akan melawan mereka. Sejak monyet membuat keputusan, Su Zimo tidak menghentikan yang pertama. Ekspresi kegembiraan melintas di kedalaman mata Duan Qingping dan Wu Feng. Duan Qingping bertanya sambil tersenyum, rekan Taois, mana dari dua binatang buas ini yang ingin kamu tantang? Peto, ada apa dengan repotnya? Biarkan mereka berdua bersatu. Monyet meludah dengan jijik dan berteriak, kamu memiliki keinginan mati. Ekspresi pria perkasa itu langsung menjadi gelap dan ki iblis yang mengelilinginya semakin tebal. Huhwehu, wanita ular itu benar-benar geli tetapi matanya lebih dingin dari apapun saat dia berkata dengan dingin, monyet iblis, jangan menyesali ini. Eternal Secret King, Chapter 713. Bab 713, dua binatang buas besar. Seolah-olah dia takut Su Zimo akan menyesali sesuatu, Duan Qingping berkata dengan tergesa-gesa, karena itu masalahnya, kita akan membiarkan mereka bertarung. Meskipun dia mengatakan itu adalah spar, semua orang tahu bahwa begitu makhluk roh di kedua sisi mulai bertarung, darah akan tumpah dan tidak ada belas kasihan yang akan ditunjukkan. Duan Qingping dan Wu Feng saling bertukar pandang, keduanya bisa melihat kegembiraan di wajah satu sama lain. Sebelumnya, mereka sengaja berpura-pura lemah dengan mengklaim bahwa makhluk roh mereka biasa saja, untuk berpikir bahwa Su Zimo akan dibodohi dengan begitu mudahnya. Duan Qingping mencibir dalam hati, meskipun penjelmaan monster ini memiliki reputasi yang cukup, dia mungkin tidak banyak. Bahkan monyet roh yang diasuhnya itu sangat mendorong seperti orang tolol. Duan Qingping dan Wu Feng memiliki ekspresi santai, yakin akan kemenangan mereka. Di sisi lain, Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan tatapannya sedalam lautan, tidak ada yang bisa membaca pikirannya. Little Fatty dan Si Jian terlihat aneh di wajah mereka. Keduanya telah menyaksikan kekuatan monyet secara pribadi sebelumnya. Meskipun monyet iblis itu tampak seperti garis keturunannya yang biasa, itu pasti tidak kalah dengan binatang buas dalam kekuatan tempur. Singa emas memiliki ekspresi beku saat dia mencoba yang terbaik untuk terlihat khawatir. King dan rubah kecil mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan rasa geli mereka. Harimau roh menyeringai jahat, tampak seperti pria perkasa dan wanita ular seolah-olah dia sedang melihat dua mayat. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang monyet. Jika kekuatan misterius dalam garis keturunan monyet dipaksa keluar dan memasuki kondisi mengamuk, malapetaka pasti akan terungkap. Saat itu, monyet tidak akan bisa mengenali dan akan menyerang siapapun bahkan jika itu adalah Su Zimo. Tak lama kemudian, sebuah ruang terbuka di jalan panjang. Jumlah pembudidaya yang berkumpul meningkat dan kerumunan terbentuk. Monyet sudah memasuki medan perang dan memutar lehernya untuk meregangkan tubuh. Pria perkasa dan wanita ular itu membentuk segitiga di hadapannya. Dengan ekspresi mengejek, lelaki perkasa itu berkata perlahan, monyet iblis, belum terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Menyesali, monyet memutar matanya dan berlari ke arah pria perkasa itu dengan langkah besar sambil mengutuk, kasihan ibumu. Ledakan, dia menjaga dadanya dengan tangan kirinya dan tangan kanannya melebar saat dia meninju dengan itu. Ukuran tinjunya membesar dan menyerupai segel hitam kehijauan raksasa yang turun dari langit. Kekuatan yang luar biasa menyebabkan udara meledak dengan ledakan. Segel tinju keras sanguinis, itu adalah jurus pembunuhan dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Selain Su Zimo, monyet adalah satu-satunya yang tahu itu. Pria perkasa itu hendak membantah ketika dia menelan kata-katanya karena takut terhadap kekuatan masuk yang menakutkan. Bahkan, ada bau darah di sekitar segel raksasa itu. Menyadari betapa kuatnya serangan ini, pria perkasa itu tersentak dan ekspresinya berubah. Mereti, tendon dan tulang di tubuh pria perkasa berdering pada saat yang sama dan ki darahnya melonjak, dia kembali ke bentuk aslinya tanpa ragu setelah serangan monyet. Meskipun iblis dapat mengambil bentuk manusia setelah membentuk inti, kekuatan tempur penuh mereka hanya dapat dilepaskan dalam bentuk aslinya. Seekor binatang iblis raksasa muncul di mana dia berada. Itu menyerupai harimau dan sepasang sayap muncul di punggungnya dengan desir. Itu memiliki gigi dan taring yang tajam karena melotot mengancam dengan keganasan yang luar biasa. Ini adalah Kyongki. Kyongki adalah salah satu dari 4 binatang buas kuno yang hebat. Hampir tidak mungkin menangkap satu hidup-hidup dan menjinakkannya setelah itu. Duan Qingping benar-benar beruntung. Paragon manapun yang bisa menjadi murid teratas dari sekte super pasti akan memiliki kesempatan dan pertemuannya sendiri.
Duan Qingping benar-benar berencana untuk menyembunyikan identitas binatang rohnya. Sepertinya monyet iblis itu sudah mati. Di sisi lain, wanita ular itu tampaknya telah merasakan tekanan yang sangat besar dan kembali ke wujud aslinya juga. Seekor ular raksasa melingkar dari tanah dan panjangnya 1000 kaki. Sisik di tubuhnya sebesar wajah seseorang. Kepalanya hampir bisa mencapai langit saat ia menjentikkan lidahnya yang bercabang sambil menatap monyet dengan dingin. Ekor ular raksasanya bergoyang dengan bau yang memuakkan. Ekornya dipenuhi racun. Para pembudidaya di sekitarnya menahan napas dengan tergesa-gesa. Semua orang bahkan lebih terkejut ketika mereka berbalik untuk melihat. Ekor ular itu bercabang seperti sepasang kait yang berkilauan dingin seolah-olah bisa menembus apapun di dunia. Astaga, ini adalah ular pengait. Satu lagi binatang buas berdarah murni. Duan Qingping dan Wu Feng bersiap. Binatang iblis Susimo pasti akan mati. Bahkan di medan perang kuno, binatang buas berdarah murni jarang terlihat. Bahkan jika mereka terlihat, hampir tidak mungkin menangkap mereka hidup-hidup dan memaksa mereka bersumpah darah. Tapi sekarang, seekor monyet biasa bertarung melawan dua binatang buas berdarah murni, bukankah monyet itu akan dicabik-cabik hidup-hidup? Bang, monyet sudah tiba di depan Qiyongqi dan segel raksasa turun dengan ganas. Qiyongqi mengangkat tangannya untuk bertahan secara langsung dan ki darahnya melonjak dengan deras saat dentuman kekalahan menggema. Ada jeda sesaat. Saat berikutnya, kerumunan menjadi gempar. Tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh besar Qiyongqi dikirim terbang dan jatuh ke tanah, berguling-guling di jalan yang panjang untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Itu terlempar oleh binatang iblis yang tampaknya biasa. Seberapa kuat kekuatan ledakan itu? Apa latar belakang dari monyet iblis itu sehingga mampu mengirim Qiyongqi, salah satu dari 4 binatang buas kuno yang besar, terbang? Set, set, set. Embusan angin jahat menyambutnya. Ekor ular raksasa menyapu seperti pilar yang menembus surga. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan ketika pasir dan kerikil terbang bahkan sebelum tiba. Monyet tidak bergerak sama sekali dan menyalurkan ki darahnya. Menjangkau, dia membuka telapak tangannya dan langsung meraih ekor ular yang masuk. Bang, lempengan batu di bawah kaki monyet meledak seketika. Namun, monyet tidak bergerak sama sekali melawan serangan berkekuatan penuh dari ular pengait. Kilatan dingin melintas di mata Huksnake. Sapuan ekornya hanyalah gerakan pertamanya. Langkah pembunuhannya yang sebenarnya datang dari kail ularnya setelah itu. Alasan mengapa mereka disebut ular pengait adalah karena cara mereka yang paling menakutkan adalah pengait di ekor mereka. Sepasang kail itu sangat tajam dan ketika diolah sampai puncak, mereka bahkan bisa menembus senjata roh yang sempurna. Tidak hanya itu, kailnya mengandung racun beracun. Sebagian besar makhluk hidup akan meledak menjadi nanah dalam waktu 10 napas jika terkena kait. Ekor ular menyapu seperti pilar batu dan cambuk baja. Namun, setelah kera mencengkeramnya dengan kedua tangan, ekor ular itu lemas. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, ia bergerak dengan tidak biasa dan mendorong ke arah kaki monyet. Monyet tidak bisa mengelak tepat waktu dan 2 lubang berlumuran darah muncul di kakinya. Mendesis, ular pengait tersenyum. Di matanya, monyet sudah mati. Bahkan binatang buas berdarah murni hanya bisa bertahan sedikit lebih lama melawan penyebaran racun beracun tetapi cepat atau lambat mereka juga akan mati. Ekspresi monyet tidak berubah tetapi lututnya lemas dan dia hampir terjatuh. Namun, kilatan darah di matanya meningkat dan dia berdiri segera setelah itu sementara tubuhnya mengembang saat dia meraung ke langit. Serangan itu benar-benar membuat marah monyet. Eternal Secret King, Chapter 714. Bab 714, betapa pahitnya, ini menyebalkan. Inti dalam di dada monyet beredar secara fanatik dan ki darahnya melonjak. Seketika, dia kembali ke bentuk aslinya dengan tubuh yang membesar dan keganasan yang luar biasa. Mengaum, monyet melotot dengan mata merahnya dan menjerit memekakkan telinga. Banyak pembudidaya yang menonton di sekitarnya berseru dan ekspresi mereka berubah. Beberapa pembudidaya bahkan lebih buruk dan bahkan mundur beberapa langkah dengan insting melawan ki iblis yang perkasa. Monyet mencengkeram ekor ular pengait dengan kedua tangannya dan menusuk ke dalam dagingnya dengan 10 jari yang kuat. Ketika dia mengerahkan kekuatan di lengannya, ototnya menonjol dan tampak seperti batu yang ditentukan. Peses, Huksnake mendesis ke udara dalam kekacauan. Dengan kekuatan dewa, monyet mengangkat ular raksasa dari ekornya dan mengayunkannya ke udara dengan busur besar sebelum membantingnya ke tanah dengan keras. Ada teriakan dan massa sudah bubar. Para pembudidaya di kota sangat waspada dan mundur saat mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Ledakan, disertai dengan ledakan yang memekakkan telinga, tubuh ular pengait menghantam tanah dengan keras dan menciptakan retakan sepanjang 1000 kaki. Pasir dan kerikil berterbangan kemana-mana bersama dengan daging dan darah. Semua pembudidaya yang menonton di sekitarnya mengernyit dengan keterkejutan yang luar biasa di mata mereka. Itu terlalu kejam. Jika mereka berada di posisi Huksnake, mereka akan hancur menjadi lumpur oleh serangan itu. Huksnake tersentak di tanah saat dia mengeluarkan suara gagap dan tragis dengan luka di sekujur tubuhnya. Meskipun dia adalah binatang buas berdarah murni, dia tidak bisa menahan serangan monyet yang menakutkan. Dia benar-benar tidak mengira monyet akan berubah menjadi lebih menakutkan dan menghasilkan kekuatan yang mengejutkan setelah dia terkena racunnya. Monyet sedikit terengah-engah. Sebenarnya, racun ular pengait agak mematikan dan sudah masuk ke tubuhnya. Namun, racun itu memicu kekuatan misterius dalam garis keturunannya dan 2 kekuatan berbeda saling memakan. Tidak ada pihak yang bisa mengalahkan yang lain dalam waktu singkat dan kebuntuan itu adalah alasan mengapa dia tidak jatuh. Bahkan Duan Qingping yang licik tidak bisa lagi tersenyum. Ekspresi Wu Feng bahkan lebih gelap. Di sisi lain, Qiyongqi dikirim terbang jauh oleh pukulan monyet. Tulangnya hampir patah karena berjuang untuk berdiri. Swoosh! Qiyongqi melebarkan sayapnya dan turun dari langit, menerjang ke arah monyet dengan kejam. Dentang, dentang. Itu menjangkau dengan cakar yang sangat tajam yang berkilauan dingin ke arah kepala monyet. Pada saat yang sama, Qiyongqi mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk memperlihatkan taring yang lebih tajam dari yang lain untuk mengunyah leher monyet. Monyet akan dikutuk tidak peduli apakah dia dicakar atau digigit oleh Qiyongqi. Berdiri diam di tempat, monyet mengangkat kepalanya dan melotot dengan mata merahnya. Dia tidak mengelak atau menghindari dan tiba-tiba melakukan serangan balik dengan ganas. Retakan, retakan, retakan. Monyet mengulurkan kedua tangannya. Suara tulang retak dan tendon berkedut bisa terdengar keras dari lengan berototnya. Tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tendon kedua lengan terentang dan daging mereka dipenuhi darah, melebar lebih dari 3 kaki seketika. Meskipun Qiyongqi memiliki inisiatif, perubahan mendadak menyebabkannya berada dalam posisi pasif. Sebelum taringnya bisa mencapai monyet, lengan yang terakhir sudah terulur di dekatnya.
Kyongki mengubah taktik pada menit terakhir dan meraih lengan monyet dengan telapak tangannya sambil menggigit telapak tangan monyet yang mendekat. Bang! Monyet berhasil mencengkeram rahang Kyongki sebelum yang terakhir bisa menggigit. Ledakan. Mata merah monyet bersinar terang saat dia melolong marah, menarik Kyongki turun dari udara dan membantingnya ke tanah dengan keras. Tabrakan itu menyebabkan kepala Kyongki berputar dan rasanya tulangnya akan patah. Kulitnya sudah terbelah dan hampir pingsan karena rasa sakit. Situasinya tidak jauh lebih baik daripada Hokusnake. Sebelum bisa bereaksi, sebuah kaki menginjak tubuh bagian bawahnya dengan kekuatan yang menggelegar. Suara tulang retak bisa didengar. GRAWR. Kyongki menjerit kesakitan. Monyet menginjak tubuh bagian bawah Kyongki dengan satu kaki sambil meraih rahang atas dan bawahnya dengan kedua tangan. Dia memiliki tatapan liar saat dia menghancurkannya ke lututnya sendiri. Patah. Jeritan tragis itu berhenti. Rahang atas dan bawah Kyongki dicabik-cabik oleh monyet dan otaknya dihancurkan menjadi lumpur. Ia tidak mungkin mati lagi. Para pembudidaya yang menonton tercengang. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan siapapun. Kyongki adalah salah satu dari 4 binatang buas kuno yang besar. Bahkan di zaman kuno, ia mendominasi hutan dan merupakan binatang iblis yang unggul. Siapa yang mengira bahwa ia akan dibunuh oleh monyet iblis yang tampaknya biasa? Suzimo tidak terkejut dan memasang ekspresi tenang. Selain dia dan Night Spirit, monyet memiliki kekuatan tempur yang paling menakutkan di antara ketujuh saudara angkat mereka. Meskipun dua binatang buas berdarah murni memiliki latar belakang yang kuat, mereka bukan tandingan monyet. Memikirkan Night Spirit, bayangan hitam yang menyerupai hantu berlapis sisik dingin dan memiliki ekor yang tajam melintas di benak Suzimo. Night Spirit adalah pembunuh alami. Setiap kali dia menyerang, Suzimo akan selalu terkagum-kagum. Pembunuhannya bersih tanpa tindakan yang tidak perlu. Jika Night Spirit yang melawan ini, dua binatang buas berdarah murni itu akan menjadi bangkai dalam beberapa gerakan. Ekspresi Duan Qingping menjadi gelap tetapi kembali normal dalam beberapa saat. Awalnya, mereka ingin membunuh makhluk roh Suzimo dengan tiang ini dan dengan mudah mengagitasi yang terakhir. Selama Suzimo gelisah dan diserang di dalam Myriad Phenomenon City, Naschen Souls yang mendukung mereka akan memiliki alasan yang cukup untuk menyerang dan membunuh Suzimo di jalanan. Namun, mereka salah perhitungan. Wanita ular, kembalilah. Teriak Wu Feng dengan tergesa-gesa ketika dia menyadari bahwa pertempuran telah kalah. Dia tidak ingin makhluk rohnya berakhir dalam kondisi yang sama dengan Kyongki. Ular pengait menurut dan disegarkan sejenak, merayap tubuhnya ke arah Wu Feng. Mencoba melarikan diri, monyet mencibir dan menginjak tanah. Seketika, tubuhnya melintas dan dia berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang! Menginjak pinggang ular pengait, monyet mengerahkan kekuatan di kakinya dan hampir membelah tubuh ular pengait menjadi dua. Ular pengait menjerit nyaring dan memutar tubuhnya dengan liar, namun dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman monyet tidak peduli apa yang dia lakukan. Sebelum Wu Feng bisa bereaksi, monyet sudah mencondongkan tubuh ke depan dan memukul tinjunya yang besar dengan tergesa-gesa. Bang! Dia menyerang belasan kali berturut-turut. Kepala Hokusnake hancur menjadi bubur. Ular pengait telah jatuh. Separuh tubuh ular yang babak belur yang tersisa bergerak-gerak tanpa sadar. Haha, monyet menyeringai dan membelah tubuh ular itu, mengambil empedu hijau berlendir. Dia mengangkat kepalanya dan menelannya sambil mendecakkan bibirnya. Bertengkar, dia meludah dan cemberut bibirnya. Betapa pahitnya, ini menyebalkan. Para pembudidaya di sekitarnya terdiam. Empedu ular pengait adalah bagian paling berharga dari tubuhnya dan bahkan lebih berharga daripada inti bagian dalamnya. Setelah dikonsumsi, pembudidaya mendapatkan kekebalan terhadap sebagian besar racun dan bahkan dapat menghilangkan racun dari ular pengait itu sendiri. Setetes jus dari kantong empedu Hokusnake sudah cukup untuk memurnikan penawar kelas superior. Untuk berpikir bahwa monyet iblis ini tidak akan puas setelah menghabiskan seluruh kantong empedu dan bahkan dipenuhi dengan penghinaan. Eternal Secret King, Chapter 715. Bab 715, Lembah Snowdrift. Binatang terkutuk, beraninya kamu. Wu Feng akhirnya tersentak dari pingsannya dan ekspresinya sangat suram. Dia memelototi monyet dengan niat membunuh yang dalam dan melepaskan energi roh inti emasnya sambil memanggil pedang terbang. Tatapan Suzimo menjadi dingin. Selama Wu Feng berani bergerak, dia akan menyerang dan menghancurkan pria ini sampai mati dengan telapak tangannya. Aura Wu Feng baru saja melonjak ketika dia bergidik. Tangan Suzimo ternoda darah dari banyak paragon, satu tatapan darinya membawa aura sombong dan penindasan yang menakutkan. Kakak Wu, Duan Qingping adalah orang pertama yang bereaksi saat dia memegang lengan Wu Feng dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Niat membunuh di mata Wu Feng menghilang. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum menenangkan diri dan mencabut pedang terbangnya. Monyet melirik mereka berdua dari sudut matanya sebelum mendengus dan kembali ke sisi Suzimo. Ini hampir merupakan kemenangan sempurna baginya. Meskipun dia juga terluka, itu adalah luka luar dan tulang serta tendonnya tidak terpengaruh. Setelah dia menelan empedu ular, ancaman terbesar baginya, racun ular pengait, sudah terhalau. Duan Qingping menangkupkan tinjunya dari jauh dan berkata sambil tersenyum, rekan Taoisu, untuk berpikir bahwa kamu tidak hanya kuat, bahkan makhluk rohmu juga sangat menakutkan. Saya terkesan. Suzimo mengerutkan kening. Fakta bahwa Duan Qingping dapat tersenyum meskipun mengalami kerugian besar berarti dia sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Duan Qingping tersenyum. Rekan Daoisu, alasan mengapa kami di sini sebenarnya untuk mengundang Anda ke jamuan makan. Ini dia. Jantung Suzimo berdetak kencang. Ini mungkin motif mereka yang sebenarnya. Duan Qingping melanjutkan, para tetua dari 3 sekte abadi kita juga telah mendengar tentang reputasimu sejak lama. Mereka telah menyiapkan perjamuan khusus untukmu dan kami ingin mengundangmu untuk berkumpul. Tak perlu dipikirkan, ini pasti perjamuan Hongmen yang tidak bisa kembali. Su Cheng dari Zephyr Thunder Palace hampir dibunuh oleh Suzimo. Manual guntur ungu juga dimilikinya, bagaimana mungkin istana guntur Zephyr berbaik hati mengundangnya untuk jamuan makan. Pertempuran di bawah istana Kaisar Manusia 20 tahun yang lalu mengejutkan dunia. Penerus sekte abadi, Buddha, dan iblis dibiarkan mati dan terluka. Penerus dari 2 sekte abadi utama, sekte Cakrawala Ungu dan Kuil Angin Jernih, mati di tangan Suzimo. Dengan kata lain, 3 sekte abadi utama sebelum mereka, istana guntur Zephyr, sekte Cakrawala Ungu, dan Kuil Angin Jernih, semuanya memiliki dendam dengan Suzimo dalam satu atau lain cara. Mudah baginya untuk menghadiri perjamuan, tetapi kemungkinan besar dia tidak punya pilihan setelah menghadiri. Secara alami, tidak mungkin Suzimo tertipu oleh plot seperti itu. Dia mencibir secara internal dan hendak menolak ketika Duan Qingping tiba-tiba tersenyum dan berkata perlahan, ini adalah niat baik dari para tetua dari 3 sekte abadi utama kami.
Saya yakin Anda akan memberi mereka wajah, bukan, rekan Dao Su? Ekspresi Su Zimo sedikit berubah. Dia merasa menggigil di punggungnya setelah Duan Qingping selesai berbicara dan dia terkejut secara internal saat niat membunuh yang dingin menelannya. Setidaknya 3 niat membunuh tertuju padanya pada saat itu juga. Su Zimo akhirnya mengerti arti di balik undangan itu. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah perjamuan Hongmen. Namun, undangan datang dari penguasa jiwa baru lahir yang disempurnakan dari 3 sekte abadi utama. Jika dia langsung menolak, itu sama saja dengan tidak menghormati ketiga Naschen Souls. Naschen Souls dari 3 sekte abadi utama akan memiliki alasan untuk menyerangnya. Duel pribadi dilarang di Myriad Phenomenon City. Namun, pembatasan itu tidak berarti banyak bagi Naschen Souls, mereka dapat bergerak selama mereka memiliki alasan untuk membenarkannya. Ada banyak segel di Myriad Phenomenon City yang dapat mencegah deteksi dari dunia luar dan itu seperti dimensi sakunya sendiri. Bahkan jika Naschen Souls menyerang dengan kekuatan penuh mereka tidak akan menyebabkan air mata dimensional. Naschen Souls di Myriad Phenomenon City bukanlah sealer di masa senja mereka. Ini juga bukan Naschen Soul biasa. Mereka adalah penguasa yang disempurnakan dari berbagai sekte super dan berasal dari sekte abadi. Ini adalah orang-orang dengan kartu truf yang tak terhitung jumlahnya dan sarana menakutkan yang tersedia bagi mereka. Secara alami, pada akhirnya, itu karena Su Zimo tidak memiliki dukungan yang kuat atau dukungan dari Naschen Souls. Dia tetap diam saat pikirannya melonjak dengan cepat, mempertimbangkan pro dan kontra dari pilihannya. Pada saat itu, satu pernyataan salah darinya dapat menyebabkan serangan dari Naschen Souls. Skema yang biadab, mereka sama sekali tidak meninggalkan Su Zimo. Itu benar, dia akan hancur apakah dia menerima atau menolak undangan itu. Kerumunan juga terdiam dan hanya beberapa pembudidaya yang tersisa berbisik. Apakah kamu hadir atau tidak, cepat dan balas. Wu Feng berteriak dengan tidak sabar. Niat membunuhnya telah mencapai puncaknya setelah kematian ular pengait yang telah dia pelihara selama bertahun-tahun. Duan Qingping juga tersenyum dingin. Rekan Taoisu, bukankah kamu seseorang yang menentukan untuk dibunuh? Mengapa Anda begitu pengecut sehingga Anda bahkan tidak berani menerima undangan? Bukan karena dia tidak berani. Pada saat itu, suara seorang wanita terdengar dari luar kerumunan. Segera setelah itu, puluhan pembudidaya wanita melewati kerumunan dengan cepat dan suhu di jalanan yang panjang turun. Para pembudidaya mengenakan jubah seputih salju yang tidak bernoda dan masing-masing dari mereka memiliki keistimewaan yang luar biasa. Anggun dan Anggun, satu-satunya hal adalah ekspresi mereka sedingin es. Penggarap lembah Snowdrift, apa yang mereka lakukan di sini? Mungkinkah mereka ada di sini untuk membalas dendam pada Su Zimo juga? Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Su Zimo mengalihkan pandangannya. Pemimpin kelompok pembudidaya perempuan lembah Snowdrift tampak akrab. Berlari melalui ingatannya, Su Zimo mengingat orang itu tak lama kemudian. Di bawah istana Kaisar Manusia, ada seorang kultivator dari lembah Snowdrift yang menyerangnya juga. Itu adalah kultivator wanita ini dan namanya sepertinya adalah Ling Han. Duan Qingping sedikit mengernyit dan menangkupkan tinjunya sebelum bertanya dengan suara terangkat, apa maksudmu dengan itu, rekan Taois Ling Han? Ling Han berjalan mendekat dengan kelompok kultivatornya sebelum mengangguk pada Su Zimo. Dia kemudian menoleh ke Duan Qingping dan Wu Feng dan menjawab dengan acuh tak acuh, ini bukan karena rekan Daois Su tidak berani menerima undanganmu, itu karena dia telah menerima undangan Snowdrift Valley ke perjamuan sebelumnya. Kalian terlambat. Ekspresi terkejut melintas di mata Su Zimo. Dia belum pernah melihat pembudidaya Snowdrift Valley setelah memasuki medan perang kuno, apalagi setuju untuk menghadiri perjamuan mereka. Namun, Su Zimo tidak mengeksposnya dan hanya berdiri diam di samping sambil memperhatikan. Dia memiliki firasat samar bahwa Snowdrift Valley ada di sini bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkannya. Duan Qingping mengerutkan kening. Ling Han, apa artinya ini? Naschen Souls dari 3 sekte abadi utama kami telah mengundangnya secara pribadi, apa urusanmu di sini? Ling Han mencibir dengan dingin, ada perintah untuk berbagai hal. Jadi bagaimana jika kalian berasal dari sekte abadi? Snowdrift Valley adalah bagian dari sekte abadi juga. Lebih jauh lagi, ini adalah keinginan sesepuh kita, Tuan Luo Sui yang sempurna. Ada perubahan yang jelas dalam ekspresi Duan Qingping dan Wu Feng saat menyebut Tuan Luo Sui yang disempurnakan, sedikit kehati-hatian dan ketakutan dapat dilihat dari kedalaman mata mereka. Pada saat yang sama, Su Zimo samar-samar dapat merasakan dengan persepsi rohnya bahwa aura lain telah muncul di dalam kehampaan. Itu sangat mengerikan dan melindungi kelompok Su Zimo, menghadapi 3 aura pembunuh lainnya dalam kebuntuan. Aura ini adalah kesadaran roh yang hanya dimiliki oleh Naschen Souls. 3 aura sebelumnya seharusnya berasal dari Naschen Souls of Zephyr Thunder Palace, Purple Firmament Sect, dan Clearwind Temple. Aura yang datang kemudian berasal dari Perfected Lord Luo Sui. Eternal Secret King, Chapter 716. Bab 716, Tuan Luo Sui yang disempurnakan. Situasi berubah tegang sesaat dengan masuknya Snowdrift Valley. Duan Qingping dan yang lainnya tidak berani berperilaku sembrono setelah Ling Han mengeluarkan nama Lord Luo Sui yang sempurna. Lord Luo Sui yang sempurna adalah kultivator teratas dari Naschen Soul dengan kekuatan yang menakutkan. Bahkan, dia memiliki kesempatan untuk menjadi murid tituler Snowdrift Valley generasi ini. Bahkan Naschen Souls yang mendukung Duan Qingping dan yang lainnya berhati-hati dalam berurusan dengan Lord Luo Sui yang disempurnakan. 4 aura menakutkan terlibat dalam kebuntuan di udara untuk waktu yang lama sebelum menghilang secara bertahap. Setelah itu, ekspresi Duan Qingping dan yang lainnya berubah, seolah-olah mereka telah mendapatkan instruksi. Wu Feng marah saat dia mencengkeram tinjunya dan memelototi Su Zimo dan monyet sebelum mendengus. Setelah hening sejenak, Duan Qingping berkata dengan kepalan tangan, karena itu masalahnya, kami tidak akan memaksakannya. Namun, saya harus mengingatkan Anda, rekan Daoisu, ada banyak orang yang memiliki niat terhadap Anda di Myriad Phenomenon City. Anda harus berhati-hati. Meskipun Duan Qingping tidak menunjuk siapapun, dia jelas mengacu pada Snowdrift Valley. Duan Qingping, apa maksudmu? Ling Han berteriak dengan tatapan dingin, jika kamu memiliki sesuatu dalam pikiranmu, katakan saja. Jangan bertele-tele. Aku tidak menyebutkan siapa orang-orang itu. Mengapa Anda marah, rekan Daois Ling Han? Duan Qingping terkekeh pelan dan berbalik untuk pergi bersama semua orang dari Clearwind Temple tanpa berkata apa-apa lagi. Para pembudidaya Istana Guntur Zephyr dan Sekte Cakrawala Ungu segera menyusul. Ling Han menoleh ke Su Zimo dan bertanya dengan lembut dengan tatapan ingin tahu, rekan Taoisu, ikuti aku. Baiklah, kali ini, Su Zimo mengangguk tanpa ragu. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Duan Qingping sedang mencoba menabur perselisihan di antara mereka. Pada saat yang sama, dia tidak memiliki perseteruan yang mendalam dengan Snowdrift Valley.
Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah Ling Han terluka oleh Susimo di bawah Istana Kaisar Manusia 20 tahun yang lalu. Kerumunan yang menonton bubar saat rombongan Susimo pergi. Namun, semua orang jelas bahwa pasti tidak akan ada kedamaian di Myriad Phenomenon City mulai hari ini. Seluruh perjalanan sunyi. Di bawah pimpinan Ling Han, kelompok Susimo tiba di kediaman Snowdrift Valley tak lama kemudian. Area yang ditempati oleh kediaman itu sangat besar dan lapangan bersalju dengan suhu beku dapat terlihat segera setelah melewati gerbang. Ada kepingan salju kristal yang jatuh dari langit. Di bawah kaki mereka ada salju putih yang bergerak dengan setiap langkah yang mereka ambil. Kelompok mereka melintasi salju dan tiba di sebuah istana raksasa di kedalaman tak lama kemudian. Sebelum Ling Han dapat melaporkan kedatangan mereka, sebuah suara dingin terdengar dari dalam, "Masuklah." Suzimo tidak ragu-ragu dan masuk dengan monyet dan yang lainnya, melihat ke arah seorang wanita yang tidak jauh dari situ. Dia tampak sangat muda dan memiliki rambut sehitam tinta. Jubahnya menyerupai salju, kulitnya halus dan tulang serta ototnya tampak dingin. Dia seperti peri dari istana bulan tanpa kehangatan sama sekali. Betapa cantiknya. Little Fox tidak bisa tidak berkomentar dengan lembut. Jika tidak ada yang salah, ini pasti Lord Luo Sui yang disempurnakan dari Snowdrift Valley. Mata wanita berjubah putih itu bersinar terang dan menatap Susimo tanpa berkedip. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Little Fatty, Si Jian dan yang lainnya merasakan kegugupan yang tidak nyaman ditatap seperti itu. Monyet mengangkat kepalanya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menatap mata wanita berjubah putih itu. Bahkan untuk harimau roh yang biasanya lumpuh saat melihat kecantikan, dia menundukkan kepalanya saat ini tanpa pikiran keji, menyerupai biksu tua yang tenang. King, rubah kecil, dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka secara naluriah. Suzimo adalah satu-satunya yang diam-diam menatap wanita berjubah putih dengan ekspresi tenang. Sesaat kemudian, wanita berjubah putih itu mengangguk dan menoleh ke belakang saat tanda kekaguman yang tak terlihat melintas di matanya. "Saya Luo Sui, semuanya, duduklah, tidak perlu tegang." Pada saat itu, Little Fatty dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Tanpa sadar, punggung mereka bermandikan keringat dingin. Kursi di bawah Tuan Luo Sui yang sempurna dipahat dari balok es raksasa dan transparan dengan hawa dingin. Namun, dia duduk di atasnya seolah dia tidak bisa merasakan dinginnya sama sekali. Suzimo berkata dengan kepalan tangan, "Saya Suzimo. Terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya, Tuan Luo Sui yang sempurna." Tuan Luo Sui yang sempurna malah bertanya dengan senyum palsu, "Dan kamu tidak takut aku mungkin menyembunyikan niat buruk?" "Awalnya, saya ragu tentang itu." Suzimo tersenyum. "Namun, aku tidak lagi khawatir saat aku melihatmu. Saya tahu Anda pasti tidak akan melakukan itu." Kenapa begitu?" Lord Luo Sui yang sempurna sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya. Suzimo menjawab, "Insting." Tuan Luo Sui yang sempurna memberikan senyuman sebagai bentuk pengakuan diam-diam. "Meskipun perkelahian pribadi dilarang di Myriad Phenomenon City, ini adalah wilayah Snowdrift Valley dan aku memiliki kendali penuh atas hidupmu. Jika aku membunuhmu di sini, tidak ada yang bisa menghentikanku." Tuan Luo Sui yang sempurna berkata, "Kamu pasti punya nyali untuk mengikutinya ke sini tanpa memastikan apapun." Dengan kata-katanya, Tuan Luo Sui yang sempurna memberitahu Suzimo bahwa itu adalah rencana dari 3 sekte utama, Istana Guntur Zephyr, Sekte Cakrawala Ungu, dan Kuil Angin Jernih. Suzimo merenung sejenak sebelum berbicara, 20 tahun yang lalu. Tidak ada yang terjadi 20 tahun yang lalu. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Suzimo, Lord Luo Sui yang sempurna melambai dengan santai dan menyela. Sekte-sekte abadi, Buddha, dan iblis telah dicurangi dalam pertarungan di bawah Istana Kaisar Manusia. Meskipun mereka semua mengaku sebagai paragon, mereka melawanmu bersama. Terlepas dari kenyataan bahwa Ling Han selamat, bahkan jika dia telah meninggal, dia tidak dapat menyalahkan siapapun karena kurangnya keterampilannya. Kata-kata Lord Luo Sui yang sempurna memiliki kemurahan hati sejati seseorang dari sekte abadi. "Apakah kamu ingin menebak mengapa aku membantumu?" Dia mengalihkan topik dan menatap Suzimo, bertanya dengan senyum palsu. Suzimo merenung sejenak sebelum berkata dengan nada menyelidik, "Istana Kaca. Tidak dapat dihindari bagi sekte super di daratan Tianhuang untuk menyimpan dendam satu sama lain. Oposisi terbesar adalah antara yang abadi dan iblis. Namun, bahkan di antara 9 sekte abadi, mereka juga tidak selalu akrab. Glass Palace dan Snowdrift Valley memiliki perseteruan yang mendalam satu sama lain." Suzimo menyatakan perang melawan Glass Palace dan memusnahkan faksi mereka di medan perang kuno segera setelah dia masuk. Wajar jika Snowdrift Valley akan merasa lebih dekat dengan Suzimo karena itu. Itu salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah karena aku juga penasaran secara pribadi dan ingin melihatmu. Lord Luo Sui yang sempurna memandang Suzimo. "Aku ingin melihat bagaimana penampakan monster terkuat dalam sejarah yang mengalahkan paragon dari 3 faksi di bawah Istana Kaisar Manusia. Saya ingin melihat apakah pria pemberani yang berani berperang melawan Glass Palace memiliki 3 kepala dan 6 lengan." Suzimo tersenyum. "Aku telah mengecewakanmu waktu itu. Saya terlihat sangat biasa, apalagi memiliki 3 kepala dan 6 lengan." "Kamu tidak mengecewakanku, kamu baik." Lord Luo Sui yang sempurna tersenyum juga. Little Fatty mengalihkan pandangannya yang bulat dan berhenti sejenak di wajah Lord Luo Sui yang disempurnakan sebelum menatap Suzimo dengan ekspresi aneh. Monyet dan yang lainnya brutal dan tidak merasakan apa-apa. Namun, Little Fox memiliki ekspresi gugup dan mencengkeram cakarnya secara naluriah. Ada sedikit permusuhan dalam cara dia memandang Tuan Luo Sui yang sempurna, seolah-olah sesuatu yang disayanginya akan direnggut. Eternal Secret King, Chapter 717. Bab 717, Prasasti Fenomena Kuno. Tuan Luo Sui yang sempurna hanya tersenyum acuh tak acuh setelah merasakan permusuhan rubah kecil ketika dia bertanya, "Seberapa banyak yang kalian ketahui tentang pertarungan untuk peringkat fenomena?" Suzimo menggelengkan kepalanya. Lord Luo Sui yang sempurna berkata, "Sebenarnya, pertarungan untuk fenomenon ranking tidak sepahit yang kalian bayangkan." Ekspresi terkejut melintas di mata Suzimo. Dia yakin bahwa pertumpahan darah tidak dapat dihindari karena 100.000 paragon dikumpulkan di Myriad Phenomenon City untuk 108 posisi akhirnya. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Ikuti aku. Lord Luo Sui yang sempurna melayang ke udara dengan satu gerakan dan terbang ke atas dari istana raksasa. Semua orang mengikuti segera setelah itu. Tak lama kemudian, Suzimo dan yang lainnya tiba di puncak istana dan hampir bisa melihat seluruh Myriad Phenomenon City. Pandangan sekilas mengungkapkan bahwa ada sekitar 30 bangunan lain setinggi ini yang tersebar di berbagai bagian kota kuno. Visi Suzimo sangat kuat. Dia samar-samar bisa mengatakan bahwa hampir semua bangunan tinggi adalah benteng untuk berbagai sekte super.
Tentu saja, dari dataran tinggi, tempat paling menonjol dari Myriad Phenomenon City adalah puncak gunung yang menjulang ke awan. Puncak gunung bahkan telah melampaui tembok kota Myriad Phenomenon City dan tersembunyi di awan. Lord Luo Sui yang sempurna melihat ke gunung dan berkata perlahan, kamu juga bisa melihatnya, gunung itu disebut Myriad Phenomenon Peak. Tingginya 108.000 kaki dan memiliki 108 tangga batu. Pertarungan untuk Phenomenon Ranking dapat dibagi menjadi dua bagian berbeda. Bagian pertama adalah pertarungan eliminasi yang berlangsung di Myriad Phenomenon Peak. Pertempuran eliminasi, tanya Suzimo. Meskipun ada lebih dari 100.000 paragon di kota, setelah pertempuran eliminasi, hanya 108 yang tersisa. Tuan Luo Sui yang sempurna menjelaskan, aturan eliminasi itu sederhana, yang harus Anda lakukan hanyalah naik ke Myriad Phenomenon Peak. Semakin tinggi Anda naik, semakin tinggi peringkat Anda pada peringkat fenomena. 108 pembudidaya yang naik paling jauh akan menjadi kandidat baru untuk peringkat fenomena generasi. Suzimo sedikit mengernyit dan semua orang tampak bingung juga. Little Fatty berkedip dan bertanya, itu saja. Apa yang spesial dari Myriad Phenomenon Peak? Apakah ada bahaya di atas sana? Tidak, Lord Luo Sui yang sempurna menggelengkan kepalanya. Bertarung dilarang di Myriad Phenomenon Peak. Meskipun naik sepertinya tugas yang sederhana, sebagian besar pembudidaya akan tersingkir. Ada prasasti yang didirikan di puncak Myriad Phenomenon Peak. Itu adalah prasasti fenomena kuno yang terkenal yang ditempatkan oleh Peri Linglong secara pribadi di puncak-puncak di masa lalu. Suzimo menyipitkan matanya. Memang, ada prasasti raksasa di puncak Myriad Phenomenon Peak yang memancarkan aura kuno. Ada begitu banyak nama di prasasti itu. Suzimo bergumam pelan. Tuan Luo Sui yang sempurna berbalik dan bertanya dengan sedikit tidak percaya, penglihatanmu begitu kuat sehingga kamu dapat mengatakan bahwa ada kata-kata yang tertulis di prasasti. Bahkan dia tidak bisa melihat apa yang ada di prasasti itu dengan jarak sejauh itu. Namun, fakta bahwa penglihatan Suzimo telah mencapai tingkat seperti itu sementara dia hanyalah seorang Golden Core adalah sesuatu yang menakutkan. Sebenarnya, alasan untuk ini adalah karena mata penerangan yang telah dikembangkan oleh Suzimo. Suzimo menatap sejenak dan merasakan matanya menusuk kesakitan. Segera, dia menarik pandangannya. Ada banyak kata di prasasti dengan tulisan tangan yang bervariasi. Mereka tidak ditulis oleh satu orang. Namun, saya tidak bisa melihat persis apa yang tertulis, kata Suzimo. Lord Luo Sui yang sempurna mengangguk. Itu benar, prasasti fenomena kuno memiliki banyak nama ahli yang tertulis di atasnya, termasuk Kaisar kuno. Semua itu ditulis oleh mereka secara pribadi. Hanya mereka yang dapat mendaki puncak Myriad Phenomenon Peak yang memiliki hak untuk meninggalkan nama mereka di atasnya. Prasasti fenomena kuno mengandung kekuatan fenomena inti emas dari banyak paragon dan penjelmaan monster sepanjang sejarah. Kekuatannya menyelimuti seluruh tempat. Siapapun yang ingin mendaki gunung harus menahan tekanan. Pada saat itu, Suzimo tercerahkan. Prasasti fenomena kuno berada di puncak gunung dan semakin dekat, semakin besar tekanan yang akan mereka alami. Mereka tidak hanya mendaki puncak fenomena segudang. Sebaliknya, mereka menaiki jalan yang telah dilalui oleh banyak kaisar kuno di masa lalu. Secara alami, semakin dekat ke puncak gunung adalah bukti kekuatan fenomena Golden Core mereka. Jika mereka bisa mencapai puncak, itu berarti bahwa mereka sebanding dengan para ahli kuno di masa lalu di dunia inti emas. Lord Luo Sui yang sempurna berkata, ada total 108 anak tangga batu di Myriad Phenomenon Peak dan jarak antara setiap anak tangga lebih dari 1.000 kaki. Semakin dekat ke atas, semakin besar tekanannya. Pada akhirnya, hampir tidak mungkin untuk melewati anak tangga batu pertama. Tatapan Suzimo berubah. Dia melihat banyak pembudidaya berkumpul di bawah puncak fenomena segudang. Selama periode waktu ini, sudah banyak pembudidaya yang mencoba mendaki puncak fenomena segudang. Beberapa dari mereka dikirim terbang saat mereka menginjakkan kaki di tangga batu pertama. Beberapa pembudidaya mempertahankan fenomena inti emas mereka tetapi hanya mampu berjuang sebentar di tangga batu pertama sebelum mereka dikirim terbang dan jatuh tidak jauh. Dalam waktu 15 menit, ada puluhan pembudidaya yang mencoba mendaki gunung, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa naik ke tangga batu kedua. Itu sangat sulit. Little Fatty diam-diam bingung. Dewa Luo Sui yang sempurna berkata, nama-nama di prasasti fenomena kuno telah meningkat sejak zaman kuno. Ini juga berarti bahwa tekanan yang harus ditanggung oleh generasi selanjutnya bahkan lebih besar. Sudah sekitar 1.000 tahun tidak ada yang bisa meninggalkan nama mereka di Phenomenon Stellar. Peringkat fenomena inti emas dirilis setiap 100 tahun sekali. 1.000 tahun berarti tidak ada yang bisa naik ke puncak dan meninggalkan nama mereka selama 10 pertarungan peringkat fenomena inti emas. Sosok tak tertandingi yang menyerupai seorang kaisar yang memandang rendah seluruh dunia terlintas di benak Suzimo dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Diin juga tidak berhasil mendaki puncaknya 100 tahun yang lalu. Diin mengembangkan fenomena inti emas, lautan kekacauan, yang ditinggalkan oleh kaisar manusia dan merupakan peringkat pertama dari peringkat fenomena sebelumnya. Puncak fenomena segudang tampak sedikit menakutkan bahkan jika seseorang seperti itu tidak dapat mencapai puncak. Tidak, Lord Luo Sui yang sempurna menggelengkan kepalanya dengan lembut, meskipun Diin adalah yang teratas dari peringkat fenomena 100 tahun yang lalu, dia berhenti di tangga batu ke-99 dan tidak dapat maju lebih jauh. Diin masih terlalu muda 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, Suzimo samar-samar menyadari bahwa kembalinya Diin kemungkinan besar tidak hanya untuk posisi nomor 1 dari peringkat fenomena atau hadiah yang menyertainya. Itu untuk harga diri pribadinya. Untuk membuktikan dirinya, dia harus berusaha mencapai puncak dan meninggalkan namanya di Phenomenon Stellar. Lord Luo Sui yang sempurna meratap, peringkat fenomena diperbarui setiap 100 tahun sekali. Berapa banyak nama di atasnya yang akan diingat oleh masa. Namun, peringkat fenomena dipertahankan melalui sejarah dan diwariskan ke masa depan. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba bertanya, seolah dia mengingat sesuatu, siapa orang terakhir yang meninggalkan namanya di Phenomenon Stellar. Tuan Luo Sui yang sempurna tiba-tiba terdiam. Lama kemudian, dia berkata perlahan, Asura saat ini, Yan Beichen. Bingo, Suzimo mengangguk pada dirinya sendiri. Lord Luo Sui yang sempurna tampak waspada terhadap nama itu saat dia kembali ke topik peringkat fenomena. Pertarungan peringkat datang setelah pertempuran eliminasi. Setelah pertarungan eliminasi, peringkat 108 pembudidaya hanyalah penempatan awal. Jika 2 atau lebih kultivator berada di pijakan batu, akhirnya akan ada pertarungan peringkat. Suzimo mengerti. Misalnya, jika 2 pembudidaya tiba di tangga batu ke-100, mereka harus terlibat dalam pertarungan nyata untuk menentukan pemenangnya. Eternal Secret King, Chapter 718. Bab 718, Teman Lama. Tujuan akhir dari peringkat fenomena inti emas adalah untuk mengumpulkan inkarnasi monster di dunia. Itulah alasan mengapa tidak ada situasi pertarungan massal sampai mati.
Tuan Luo Sui yang sempurna berkata, jika banyak penjelmaan monster harus menderita kerugian besar semua demi daftar peringkat, itu akan bertentangan dengan niat asli Pri Linglong. Su Zimo mengangguk. Cara memperebutkan peringkat fenomena memang jauh lebih ringan dan pembunuhan yang tidak perlu akan dihindari. Tuan Luo Sui yang sempurna berkata, pertarungan untuk fenomenon ranking berlangsung 3 bulan kemudian. Pada saat itu, 100.000 Golden Core akan dikumpulkan di dasar Myriad Phenomenon Peak. Tuan Yujun yang sempurna dari Istana Enigma akan muncul pada saat itu untuk menjadi tuan rumah dan selain aku, Naschen Souls dari berbagai sekte super juga akan menonton. Meskipun format pertarungan untuk fenomenon ranking antara 100.000 paragon relatif ringan, prosesnya pasti akan menegangkan dan mengasyikkan dengan kekuatan yang luar biasa. Aku memahaminya. Terima kasih atas informasinya, Tuan Luo Sui yang sempurna. Su Zimo menyapa dengan kepalan tangan. Lord Luo Sui yang sempurna mengangguk. Situasimu unik karena kamu memiliki harta karun yang besar seperti tulang Phoenix ilahi dan telah menyinggung banyak sekte dan faksi. Anda dapat berkultivasi di istana ini mulai hari ini dan seterusnya agar orang lain tidak membuat masalah bagi Anda. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Su Zimo di Myriad Phenomenon City. Jika dia tinggal di sini dengan Lord Luo Sui yang disempurnakan menjaganya, sekte dan faksi lain tidak akan dapat melewati wilayah Snowdrift Valley untuk menangkapnya. Terima kasih, Tuhan yang sempurna. Su Zimo mengucapkan terima kasih sekali lagi. Benar, dia mengingat sesuatu dan bertanya, Tuan yang sempurna, bolehkah saya bertanya apakah Anda pernah mendengar tentang pembudidaya dari eliksir yang sekte memasuki medan perang kuno? Meskipun ada banyak peluang dan harta di medan perang kuno, mereka disertai dengan bahaya. Tidak semua sekte super dan faksi teratas akan mengirim pembudidaya ke medan perang kuno. Meskipun eliksir yang sekte adalah salah satu dari 4 kelompok ortodoks, mereka tidak berspesialisasi dalam pertempuran dan masuk akal jika mereka memilih untuk tidak memasuki medan perang kuno. Keempat kelompok ortodoks semuanya ada di sini, tetapi mereka belum tiba di Myriad Phenomenon City, jawab Lord Luo Sui yang sempurna. Su Zimo mengangguk. Dengan Night Spirit mengawal Xiaoning di medan perang kuno, hal-hal seharusnya tidak sulit. Meskipun kelompok Su Zimo terhalang oleh banyak hal di sepanjang jalan, mereka dapat melanjutkan perjalanan siang dan malam berkat kekuatan mereka yang kuat. Mereka dianggap sebagai kelompok pembudidaya pertama yang tiba di Myriad Phenomenon City. Para pembudidaya lainnya tidak mampu berperilaku sembrono seperti waktu. Sebagian besar sekte dan faksi akan memilih untuk beristirahat di malam hari dan melakukan perjalanan di siang hari sehingga mereka dapat menghindari penyerbuan binatang buas berskala besar sebanyak mungkin untuk alasan keamanan. Setelah merenung sejenak, Su Zimo bertanya lagi, apakah ras dewa muncul di Myriad Phenomenon City? Ekspresi Lord Luo Sui yang sempurna berubah drastis saat dia berputar saat menyebut kata, ras dewa. Dia memelototi Su Zimo dengan mata cerah dan bertanya perlahan, kamu pernah melihat ras dewa? Saya memiliki. King berdiri ke depan dan berkata dengan keyakinan. Apa alasan ras dewa datang ke sini? Lord Luo Sui yang sempurna mengerutkan alisnya dengan ekspresi muram. Sesaat kemudian, dia melambaikannya. Kalian bisa istirahat di sini dulu. Jangan ragu untuk memberitahu para pembudidaya Snowdrift Valley dan datang mencari saya jika Anda memerlukan sesuatu. Baiklah, semua orang menjawab. Istana itu sangat luas dan banyak ruangan disediakan untuk budidaya. Su Zimo dan yang lainnya memilih beberapa ruang kultivasi secara acak dan tinggal untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, jumlah kultivator yang berkumpul di Myriad Phenomenon City meningkat dan penuh dengan kehidupan. Dari waktu ke waktu, Istana Snowdrift Valley akan menerima berita tentang kedatangan beberapa paragon atau penjelmaan monster atau bagaimana beberapa dari mereka naik ke Myriad Phenomenon Peak. Pada titik kultivasinya ini, inti dalam Su Zimo sudah mencapai puncaknya dan berada pada kondisi sempurna, dia dapat menerobos kapan saja saat meninggalkan medan perang kuno. Itu hampir sama baginya di ranah Golden Core, tidak akan lama sebelum dia merasakan peluang untuk terobosan selama dia terus berkultivasi. Hari ini, Su Zimo sedang berkultivasi di kamarnya ketika dia menerima pesan suara di luar pintu. Rekan Daoisu, ada orang-orang dari 1000 derek sekte di sini untuk melihat Anda. Suara seorang pembudidaya Snowdrift Valley terdengar. Sekte 1000 derek, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia bangkit dan berkata, tolong undang sesama Taois dari Sekte 1000 Bangau. Semuanya, ayo pergi dan bertemu teman lama. Su Zimo mengetuk pintu Little Fatty dan yang lainnya. Siapa? Little Fatty menggeliat dan berjalan keluar dengan mata mengantuk. Kamu akan segera tahu. Su Zimo tersenyum dan keluar lebih dulu. Semua orang baru saja memasuki aula ketika beberapa pembudidaya masuk dari luar. Mereka semua perempuan dan bangau roh yang rumit terukir di lencana sekte di pinggang mereka. Pemimpin mereka memiliki ekspresi dingin dan fitur seperti peri, seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggunya. Mata Little Fatty melebar dan dia menggosoknya dengan keras sambil berseru, Saudari Lengrou. Ekspresi kultivator wanita dari Sekte 1000 derek awalnya dingin. Ketika dia mendengar suara itu dan menoleh untuk melihat pria gemuk dan berjubah hijau di hadapannya, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Ini adalah Lengrou yang telah bergabung dengan Tousan Krensek 20 tahun yang lalu. Lengrou telah banyak berubah setelah bertahun-tahun dan sikapnya lebih dingin dari sebelumnya. Namun, ada kehangatan dalam cara dia memandang Su Zimo, Little Fatty, dan yang lainnya. Saat dia mendengar murid 1000 derek ada di sini, Su Zimo memikirkan Lengrou. Hahaha. Tiba-tiba, tawa bergema dari luar. Segera setelah itu, seorang pria memasuki istana dengan jubah berkibar. Dia tampan dan memiliki ekspresi senang saat dia tersenyum ke arah Su Zimo dan yang lainnya. Bagaimana saya bisa melewatkan reuni dengan teman lama? Kakak Ji, Little Fatty berseru lagi dengan kebahagiaan di matanya. Itu adalah Ji Chengtian yang bergabung dengan eliksir yang Sek 20 tahun yang lalu. Su Zimo, Little Fatty, Lengrou dan Ji Chengtian tidak hanya menjadi murid dari Ethereal Peak, mereka bahkan mengalami hidup dan mati bersama. Su Zimo berkata keras dengan kepalan tangan, Kakak Ji, kamu terlihat baik seperti biasanya. Bagaimana kabarmu? Haha, Ji Chengtian tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Selama bertahun-tahun ini, bahkan di benua tengah, saya dapat mendengar beberapa berita tentang Anda. Detailnya bahkan lebih menakutkan setelah kamu memasuki medan perang kuno. Meskipun Lengrou tidak banyak bicara, senyum di wajahnya tidak hilang setelah dia melihat Su Zimo, Little Fatty dan Ji Chengtian. Para pembudidaya Sekte 1000 derek semuanya terkejut saat melihat itu. Di Sekte 1000 derek, dia adalah kecantikan es terkenal yang tidak banyak bicara atau tersenyum. Untuk berpikir bahwa Lengrou tersenyum lebih dari yang dia lakukan selama 20 tahun terakhir di Sekte 1000 derek. Di negeri asing ini, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada reuni dengan teman-teman lama. Su Zimo terus melihat keluar istana, seolah sedang mengantisipasi sesuatu.
Jangan khawatir, Xiaoning juga ada di sini. Dia ada di belakangku. Ji Chengtian melambai. Tang Yu sedang berinteraksi dengan kultivator Snowdrift Valley tapi aku menyelinap ke sini karena aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, haha. Serangkaian langkah kaki terdengar tepat saat tawannya mereda. Tatapan Su Zimo membeku secara bertahap. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 pembudidaya tiba bersama. Di antara mereka, seorang kultivator wanita mengenakan jubah kuning pucat dan memiliki ciri-ciri yang anggun. Dia memiliki pembawaan yang anggun dan wajahnya mirip dengan Su Zimo. Wanita berjubah kuning itu tidak lain adalah saudara perempuan Su Zimo yang sudah bertahun-tahun tidak dilihatnya, Su Xiaoning. Kakak beradik itu tampak seperti telepati dan langsung memperhatikan satu sama lain di tengah keramaian. Seketika, tatapan Su Zimo melembut. Air mata seperti manik-manik menggenang di mata Xiaoning yang memerah saat dia mengerucutkan bibir ceri. Kata-kata berdesakan di tenggorokannya tanpa henti, akhirnya berubah menjadi teriakan. Saudara laki-laki, Eternal Secret King, Chapter 719. Bab 719 Penyesalan. Xiaoning berlari sepanjang jalan dan melemparkan dirinya ke pelukan Su Zimo, mengabaikan orang lain. Meskipun dia sudah dewasa setelah 20 tahun, pelukannya terasa luas, hangat dan akrab seperti biasanya. Sama seperti di masa lalu, itu bisa melindunginya dari badai apapun dan melindunginya dari semua bahaya. Su Zimo menepuk punggung Xiaoning dan dia hampir tidak bisa menyembunyikan emosi di matanya juga. Sebagian besar orang yang hadir telah melihat Xiaoning sebelumnya dan secara alami tahu seberapa dekat saudara kandung itu. Ini adalah pertama kalinya Little Fox melihat Xiaoning dan tatapannya dipenuhi rasa ingin tahu dan keterkejutan. Dia belum pernah melihat emosi seperti itu datang dari Su Zimo selama bertahun-tahun. Semua orang berdiri dan menonton dengan tenang di samping tanpa mendekat untuk mengganggu mereka. Lama kemudian, Xiaoning melepaskan diri dari pelukan Su Zimo dan menatapnya, menyeka air matanya. Kakak beradik itu tersenyum satu sama lain. Xiaoning sepertinya mengingat sesuatu dan menamparkan tas penyimpanannya. Dia mengambil ramuan dan mencubitnya di antara jari-jarinya sebelum menatap Su Zimo dengan gembira. Obat mujarab itu mengeluarkan aroma yang samar dan Su Zimo hanya menghirupnya dengan cepat sebelum dia merasakan kehidupan melonjak ke dalam tubuhnya. Ini, Su Zimo bertanya secara naluriah. Xiaoning melambai dengan santai dan tersenyum. Ini adalah Longevity Elixir, apakah kamu tidak mengenalinya? Itu bisa digunakan untuk membantu saudara kita memperpanjang umurnya. Ketika mendengar itu dan melihat senyum di wajah Xiaoning, mata Su Zimo meredup dengan sedih. Saudaraku, ada apa? Xiaoning sensitif dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia merasakan perubahan suasana hati Su Zimo. Su Zimo menundukkan kepalanya sedikit dalam diam. Entah kenapa, Xiaoning panik dan senyum di wajahnya juga menegang. Dia membuka mulutnya sedikit dan ingin berbicara, tetapi berhenti. Dia samar-samar bisa merasakan sesuatu tapi dia tidak berani bertanya. Lama kemudian, dia memaksakan senyum dan melanjutkan, kekuatan obat dari Longevity Elixir yang normal terlalu kuat dan itu dimaksudkan untuk Golden Core. Manusia biasa tidak akan mampu menahannya dan mereka akan meledak dan mati. Selama bertahun-tahun ini, saya telah meneliti tentang bagaimana meringankan efek dari Longevity Elixir. Saya mencoba mengganti dan melebur dengan ramuan roh yang berbeda dan akhirnya saya berhasil tahun lalu. Saya jamin kakak pasti tidak akan terluka atau terkena efek samping apapun setelah mengkonsumsinya. Su Zimo tetap diam. Lambat laun, senyum di wajah Xiaoning menghilang. Matanya memerah sekali lagi saat tubuh mungilnya bergetar. Dia terus mengoceh tanpa henti, seolah-olah itulah satu-satunya cara dia bisa menyembunyikan ketakutan dan kepanikannya. Selama kakak mengkonsumsi ramuan panjang umur ini, dia akan dapat memperpanjang umurnya setidaknya 50 tahun dan kita dapat dipersatukan kembali sekali lagi. Aku akan memiliki lebih banyak waktu untuk meneliti ramuan lain yang dapat memperpanjang umurnya menggunakan 50 tahun itu. Saudaraku, jangan khawatir, aku sekarang adalah murid warisan dari Sekte Elixir Yang. Selama saya punya cukup waktu, saya pasti akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki ramuan yang lebih baik. Keheningan terjadi di istana. Suara bergetar Xiaoning adalah satu-satunya suara yang bergema. Kita bertiga bersaudara akan tetap bersama selamanya tanpa dipisahkan, ya. Hati Xiaoning sakit dan dia tidak bisa lagi melanjutkan. Akhirnya, Su Zimo mengangkat kepalanya dan menatap mata Xiaoning yang memerah, berkata perlahan dan lembut, kakak telah meninggal. Terjadi ledakan. Xiaoning merasa pikirannya kosong saat dia berdiri karena kesedihannya dan hampir pingsan. Air mata menyembur keluar dari matanya. Kenapa? Bibirnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat saat dia terisak diam-diam sambil bergumam berulang kali, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ini terjadi? Hais, semua orang menghela nafas secara emosional saat melihat itu. Ini adalah kekejaman berkultivasi. Pada akhirnya akan datang suatu hari ketika kerabat seseorang meninggalkan mereka. Umur panjang dicari dari kultivasi, saat mencari kekuatan, seseorang akan kehilangan banyak hal lainnya. Xiaoning merasakan jantungnya sakit dan kepalanya berputar. Penglihatannya kabur dan dia kehilangan kesadaran sepenuhnya segera setelah itu. Su Zimo mendukung Xiaoning dan ekspresinya hanya melembut setelah dia memindai tubuhnya dengan sedikit energi roh. Dia hanya pingsan karena shock besar dari kesedihannya. Tubuhnya tidak terpengaruh. Su Zimo mungkin satu-satunya orang yang bisa berempati dengan rasa sakit Xiaoning. Xiaoning hanya memiliki satu tujuan untuk mengolah, memurnikan ramuan, dan bahkan meninggalkan kampung halamannya untuk bergabung dengan Sekte Elixir yang berada jauh di benua tengah, hanya agar dia bisa memperbaiki ramuan yang dapat memperpanjang umur seseorang dan melakukannya untuk Su Hong. Sekarang, dia telah berhasil. Namun, Su Hong telah pergi. Hal yang paling disesalkan adalah mereka berdua tidak bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Terakhir kali mereka berdua bertemu adalah lebih dari 20 tahun yang lalu di kota Ping yang ketika Xiaoning pergi bersama Ji Yaoxue. Siapa sangka perpisahan saat itu adalah perpisahan abadi. Ini mungkin akan menjadi rasa sakit di hati Xiaoning selamanya. Su Zimo tidak berdaya dalam segala hal. Namun, setiap kali dia diingatkan tentang kakak laki-lakinya dan warga negara yang kehilangan keluarga dan rumah mereka dalam kobaran api perang, tekad Su Zimo semakin kuat. Dia bukan orang suci dan tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan masa sendirian atau mengubah dunia untuk menciptakan era perdamaian yang megah. Yang dia ingin lakukan hanyalah memberi semua makhluk hidup pilihan. Kesempatan bagi mereka untuk mengubah nasib mereka. Bahkan tanpa akar roh, mereka dapat berkultivasi dan melarikan diri dari dunia bawah untuk berumur panjang. Di dunia yang kacau ini, selama seseorang tidak dapat berkultivasi, mereka tidak memiliki kendali atas hidup mereka. Penggarap, bandit, binatang buas dan burung, semuanya adalah ancaman dan bahaya bagi mereka. Di dunia yang kacau ini, hasil dari masa ditakdirkan untuk menjadi tragis.
Su Hong adalah salah satunya. Jika Su Zimo tidak bertemu Dai Yue, dia akan menjadi salah satu dari sekian banyak. Itulah mengapa Su Zimo ingin mendirikan Dao. Dai Yue mengubah nasibnya untuknya. Dia ingin mengubah nasib masa. Saya akan mengizinkan semua kehidupan di dunia ini untuk berkultivasi dan menjadi abadi. Su Zimo menggendong Xiaoning dengan hati-hati dan membawanya ke ruang kultivasinya. Dia meletakkannya dengan lembut sebelum kembali ke istana dan melihat semua orang dari eliksir yang sek. Tang Yu tidak jauh berbeda dengan 20 tahun lalu dan masih berpakaian pria, terlihat genit dan santai. Rekan Taois, terima kasih telah menjaga Xiaoning selama ini. Su Zimo menangkupkan tinjunya ke arahnya dan mengangguk untuk mengucapkan terima kasih. Fu, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tang Yu menjawab, bakat Xiaoning dalam formasi obat mujarab berada di atas saya dan sekarang paling dihormati di sekte. Jika dia terus berkultivasi, tidak ada batasan untuk apa yang bisa dia capai dalam formasi eliksir. Di dalam sekte, dia berhenti sejenak sebelum menunjuk ke seorang pria berjubah hitam di samping dan tersenyum dengan bibir mengerucut. Dengan Night Spirit menjaga Xiaoning, tidak ada yang berani menggertaknya sama sekali. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat menyebut Night Spirit. Dia menyapu pandangannya sebelumnya tetapi tidak melihat Night Spirit di kerumunan dari eliksir yang sekte. Biasanya, Night Spirit harus selalu berada di sisi Xiaoning. Su Zimo bukan satu-satunya. Saat menyebutkan roh malam, singa emas di belakang menggosok telapak tangannya secara rahasia dan telinganya disanggah. Mengapa dia berada di belakang Night Spirit yang belum pernah dia lihat sebelumnya setelah mereka menjadi saudara angkat? Lebih jauh lagi, singa emas mendengar bahwa karakter Night Spirit ini baru saja lahir lebih dari 20 tahun yang lalu. Dalam hal itu, Night Spirit tidak lebih dari anak yang tidak berpengalaman. Singa emas mencibir dengan dingin di dalam hatinya dan bersiap untuk memberi pelajaran pada anak ini. Eternal Secret King, Chapter 720. Bab 720, tidak ada lampiran. Tatapan Su Zimo berangsur-angsur tertuju pada pria berjubah hitam di tengah kerumunan. Pria itu tampak sangat muda dan memiliki wajah tajam dengan ekspresi dingin. Tatapannya sedalam laut dan dia tidak bisa dibaca. Meskipun pria berjubah hitam itu tidak tinggi, pendek atau berotot, tubuhnya memancarkan kelincahan, dan kekuatan. Pria itu seolah-olah tidak memiliki satupun daging atau otot yang berlebihan. Pria itu berdiri di tempat tanpa bergerak dan tampak santai. Namun, samar-samar Su Zimo bisa merasakan bahwa dia akan menjadi orang pertama yang bereaksi jika terjadi sesuatu. Sangat berbahaya. Su Zimo dapat menghitung dengan jari di satu tangan berapa banyak binatang iblis dengan level yang sama yang dapat memberinya perasaan ini. Pria berjubah hitam itu menatap Su Zimo tanpa rasa takut dan tenang. Kilatan di mata Su Zimo semakin kuat. Mata pria berjubah hitam itu juga berubah lebih dalam. Saat tatapan mereka bertemu, aura pembunuh yang bergetar menyebar di udara dan monyet dan yang lainnya merasakan bulu mereka berdiri tegak. Terhadap tekanan itu, semua orang terdiam secara naluriah dengan napas tertahan. Sama seperti semua orang hampir tidak bisa menahannya, Su Zimo tersenyum dan bertanya, roh malam. Akhirnya ada ekspresi di wajah pria berjubah hitam itu saat dia berjalan cepat di depan Su Zimo. Meskipun bibirnya mengerucut dan dia tidak berbicara, dia tidak bisa menyembunyikan emosi dan kerinduan di matanya. Hahaha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Night Spirit sambil mengangguk. Terima kasih telah menjaga Xiaoning selama bertahun-tahun ini. Itu benar, Night Spirit berbicara dengan suara tegas yang bergema seperti logam. Awalnya, Su Zimo tidak berani mengakui Night Spirit karena dia tidak memancarkan ki setan sama sekali. Untuk binatang iblis biasa seperti monyet dan yang lainnya, meskipun mereka dapat mengambil bentuk manusia dan berbicara dalam bahasa manusia di alam Golden Core, mereka pasti akan memancarkan ki setan. Penggarap bisa langsung mengenali mereka setelah membuka mata roh mereka. Untuk iblis, mereka harus berkultivasi ke alam Naschen Soul dan memurnikan esen spirit sebelum mereka dapat menyembunyikan ki iblis mereka sepenuhnya. Namun, Night Spirit memiliki latar belakang misterius dan garis keturunan yang menakutkan, dia pasti telah membangunkan warisan dalam garis keturunannya sekarang. Dia pasti mewarisi beberapa keterampilan rahasia yang memungkinkannya menyembunyikan ki iblisnya di alam inti emas. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengekspos Night Spirit bahkan jika dia bersembunyi di dalam pembudidaya. Hah, kamu roh malam kecil. Monyet mendekat dengan rasa ingin tahu dan mengitari Night Spirit, bergumam, tidak buruk, meskipun tubuhmu agak kurus, kelihatannya agak kuat. Kamu telah banyak berubah. Kami bahkan tidak bisa mengenalimu dalam wujud manusiamu. Mata roh harimau menyipit dan dia juga mendekat, mengendus dan menyentuh roh malam di sekeliling. Roh malam kecil, apakah kamu ingat aku? Aku bangau kecil. Aku membawakanmu susu dari begitu banyak binatang iblis dan bahkan membawamu keluar untuk bermain. Kamu pasti pilih-pilih makanan lagi, lihat betapa kurusnya kamu. King datang dan mengusap Night Spirit di pipinya dengan tangan rampingnya juga. Wajah awalnya dingin diperas menjadi bentuk aneh yang tampak lucu. Monyet tidak bisa membantu tetapi meraih juga sambil menyeringai. Ada banyak tangan yang berkeliaran di sekitar tubuh Night Spirit. Night Spirit hanya bisa memutar matanya dengan putus asa. Su Zimo tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Monyet, arwah macan, dan bangau kecil pernah menyaksikan Night Spirit tumbuh dewasa dan pergi berburu makanan untuknya. Tak satu pun dari mereka pernah mengeluh bahkan jika mereka terluka di mana-mana. Jika itu orang lain, mereka akan dijadikan mayat bahkan sebelum mereka mendekati Night Spirit, apalagi menyentuh tubuhnya. Mereka berempat sangat senang setelah reuni yang telah lama ditunggu-tunggu dan bermain bersama tanpa mempedulikan apa yang dipikirkan orang lain. Tentu saja, Night Spirit suka diam dan pada dasarnya tidak bergerak. Sebagian besar waktu, itu adalah roh harimau dan King yang mencibir dengan riang. Little Fox berdiri di samping dan sedikit iri melintas di matanya. Ya, dia memang hanya seekor anak kecil tanpa emosi dan mudah diganggu. Singa emas menilai roh malam dan berpikir dalam hati, aku akan membiarkan dia merasakan kekuatanku nanti sehingga dia akan tahu apa yang baik untuknya dan menjadi ketujuh dengan patuh. Dia merasa bahwa di antara 7 saudara angkat mereka, dia memiliki garis keturunan yang mulia dan kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, bagaimana peringkatnya sebagai saudara ketujuh di penghujung hari? Singa emas sangat marah. Benar, harimau roh mengingat sesuatu dan menepuk bahu roh malam. Biarkan aku memberitahumu, kami telah menjadi saudara kandung dan kami juga menyertakanmu. Ini yang pertama, dia menunjuk ke Su Zimo lalu ke monyet. Ini kedua, saya, Hubatian, adalah yang ketiga. King adalah saudara perempuan keempat Anda dan Anda kelima. Ya, Night Spirit tampak acuh tak acuh tentang hal itu. Bahkan tanpa bersumpah untuk menjadi saudara kandung, dia memandang Su Zimo dan yang lainnya sebagai kerabat. Dia bahkan tidak terlalu peduli dengan peringkat.
Kamu bukan yang termuda, kamu punya saudara perempuan dan laki-laki di bawahmu. King King mencibir. Ini Foxy, dia dari ras rubah dan dia keenam. Dia adalah adik perempuanmu jadi kamu harus merawatnya di masa depan. Halo, saudara roh malam. Little Fox menyapa dengan patuh. Roh malam mengangguk. Dia pada dasarnya dingin dan tidak tahu apa-apa tentang Little Fox sama sekali. Itu sudah menjadi salam hangat baginya untuk menganggukkan kepalanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Harimau roh melambaikan tangannya yang besar. Foxy dekat dengan Fuzz dan tidak ada yang bisa menyakitinya dengan dia melindunginya. Night Spirit melihat antara Susimo dan Little Fox. Kau menyemburkan omong kosong lagi. Little Fox berkata dengan lembut dengan pipi memerah. Monyet menunjuk ke arah singa emas di samping dan berkata, itu ketujuh dan dia adalah adik laki-lakimu dari ras singa emas. Singa emas berjalan dengan langkah besar dengan senyum di wajahnya, menyapa dengan penuh semangat, Brother Night Spirit, meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, aku merasa seperti sudah lama mengenalmu. Haruskah kita pergi ke tempat lain dan lebih mengenal satu sama lain? Baiklah, Night Spirit memandang Golden Lion dengan acuh tak acuh dan mengangguk. Dia secara alami bisa merasakan permusuhan singa emas dan memanfaatkan arus. Golden Lion sangat senang ketika Night Spirit menyetujuinya, berteriak, Brother Night Spirit, ikuti aku. Singa emas menuju ke ruang kultivasinya sendiri. Night Spirit mengikuti segera setelah itu. Monyet, roh macan dan King King bertindak seolah-olah tidak ada yang salah dan tidak menghentikan mereka, seolah-olah mereka tidak terganggu dengan apa yang sedang terjadi. Suzimo tidak bisa duduk diam dan terbatuk lembut, berbisik di samping Night Spirit, bersikaplah lebih lembut, bagaimanapun juga dia adalah adik laki-lakimu. Roh malam mengangguk, bam, pintu ruang kultivasi dikunci hingga mati. Monyet, roh harimau dan King King melompat di tempat dan melihat ke ruang kultivasi jauh dengan ekspresi gembira dan gembira. Harimau roh berkata dalam-dalam, singa bodoh itu akan bertahan selama 15 menit. King King berkata, paling banyak 100 napas. Monyet berkata, 30. Ledakan. Sebelum kata-kata mereka selesai, terdengar ledakan keras dari ruang kultivasi. Saat berikutnya, pintu didorong terbuka dengan derit. Night Spirit berjalan keluar dengan ekspresi tenang. Di belakangnya, di pintu besi ruang kultivasi, seluruh tubuh singa emas tersangkut di sana, tenggelam. Sebuah penyok berbentuk manusia dibuat ambruk di pintu besi yang kokoh. Singa emas memiliki ekspresi bingung dan pandangan yang hilang saat air mata berkilau mengalir dari sudut matanya. Dia tidak lagi memiliki keterikatan terhadap kehidupan.